Episode 7 Aku bisa melihat segalanya. Lelaki tua itu masih terpaku di depan TV, tak menyadari apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia tampaknya menderita penyakit Alzheimer. Sang pengasuh juga menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan menatap Liu Ying yang marah dengan gugup. Xia Feng mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak bisa bicara denganmu dengan sikap seperti ini. Bicaralah padaku setelah kau tenang." Setelah berkata begitu, ia berjalan mengitari Liu Ying dan menuju pintu. Liu Ying tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Xia Feng, menyeretnya, mencegahnya pergi. Xia Feng meronta, tetapi ia hanya menggenggam lengan Xia Feng, menggunakan kekuatan tubuhnya untuk terus menyeretnya. Ia tidak lagi memiliki kesombongan dan dominasi seperti CEO wanita sebelumnya. Sebaliknya, ia tampak seperti korban perundungan, mencengkeram pria yang baru saja bangun dari tempat tidurnya, dan terus-menerus menuntut pertanggungjawabannya. Area dada yang menjulang tinggi, lengan Xia Feng, dan hubungan di antara mereka, bagaikan roti lapis ham yang lezat. Rasanya luar biasa, tetapi juga membuat Xia Feng sedikit gugup. Lepaskan, dan aku akan bicara denganmu. Kita bicara di ruang kerjaku saja." Liu Ying melepaskan pelukan Xia Feng dan berjalan menuju tangga. Xia Feng mengikutinya ke lantai 2 dan masuk ke ruang belajar. Terdapat rak buku besar dan lemari anggur besar di ruang kerja. Berbagai merek anggur merah tertata di lemari anggur tersebut, dan semuanya tampak sangat mewah. Liu Ying berjalan ke lemari anggur, mengambil sebotol anggur merah dan 2 gelas, menuangkan 2 gelas anggur, lalu memberikan satu kepada Xia Feng. "Ini anggur merah dari kilang anggur Prancis. Suami saya paling menyukai rasanya semasa hidupnya. Biasanya, saya tidak akan menggunakannya untuk menjamu tamu. Tadi, dia bahkan tidak ingin menuangkan segelas air untuk Xia Feng, tetapi sekarang dia menawarkan anggur merah kesayangannya, dia sudah mulai menunjukkan niat baiknya." Xia Feng juga tidak sopan. Ia mengocok gelas anggur seolah-olah tahu, lalu mencondongkan tubuh ke tepi gelas untuk mencium aroma anggur, lalu menyesapnya. "Jangan bertele-tele. Katakan padaku, bagaimana kamu mendengar tentang proyek papan selancar otomatis perusahaan kita?" Liu Ying melanjutkan pertanyaannya. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Anggurnya enak." "Tuan Xia," teriak Liu Ying, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan melembutkan suaranya. "Tuan Xia, tolong beritahu saya." Xia Feng lalu berkata, "Jujur saja. Tidak ada yang memberitahu saya, dan saya tidak mencuri rahasia dagang apapun dari perusahaan Anda. Saya tahu ini karena saya suka berselancar sejak kecil. Saya selalu berpikir akan hebat jika papan selancar saya bisa meluncur secara otomatis. Saya mencoba membuatnya, tetapi sayangnya gagal. Melihat gambar yang Anda kirimkan kepada saya hari ini, ide yang terlupakan itu muncul kembali. Anda mungkin tidak percaya, tetapi saya benar-benar membuat bagian-bagian yang Anda minta saat itu, hanya dengan beberapa perbedaan pada detailnya." Liu Ying menatap Xia Feng dengan curiga. Setelah terdiam lama, ia bertanya, "Benarkah?" Xia Feng berkata, "Tentu saja itu benar. Dalam dunia bisnis, kejujuran dan penipuan bagaikan saudara kembar. Adakah pengusaha sukses di dunia ini yang tidak punya sekelompok orang yang ingin melompat dari gedung? Dan adakah pengusaha yang kekayaannya benar-benar bersih?" Dia menggunakan rahasia dagang untuk memeras Liu Ying, tetapi dia tidak bermaksud menyakiti perasaannya. Dia hanya ingin mendapatkan pesanannya. Jika Liu Ying setuju untuk bekerja dengannya sejak awal, meninggalkan Qi Jingqiu, dia tidak akan melakukannya. Namun Liu Ying tidak mempercayainya, dan bahkan tidak ingin berbicara sepatah kata pun dengannya. Untuk berhasil, dia harus menggunakan beberapa trik. Di dunia ini, orang jujur kebanyakan memindahkan batu bata di lokasi konstruksi atau mengencangkan sekrup di jalur perakitan. Dia telah memindahkan cukup banyak batu bata di lokasi konstruksi, dan dia bosan dengan tatapan dingin itu. Dia ingin berhasil, dia ingin membuat saudara-saudarinya yang mengikutinya menjalani kehidupan yang lebih baik, dan dia harus menggunakan beberapa trik bahkan jika dia tidak mau. "Aku tidak percaya padamu," kata Liu Ying. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku mengerti. Aku sendiri sebenarnya tidak percaya, tapi itu benar. Kamu bilang kamu memikirkan ide ini waktu kecil dan bahkan mencoba mewujudkannya. Jadi, bisakah kamu menggambar cetak biru sederhananya sekarang?" Liu Ying masih menguji. "Tentu saja." Xia Feng berjalan ke meja, mengambil pensil, dan mulai membuat sketsa di selembar kertas putih. Setibanya di sana, ia menggunakan mata kirinya untuk melihat gambar desain perusahaan Yuedong. Semua yang ia lihat dengan mata kirinya tersimpan di mata kirinya seperti foto. Ia dapat mengingat semuanya ketika memikirkannya. Namun, ia tidak menggambar salinan cetak biru yang persis sama. Ia hanya menggambar satu yang 50% mirip, dan ia bahkan sengaja membuat beberapa kesalahan. Melihat sketsa desain Xia Feng, ekspresi Liu Ying tampak serius. Ia tampak berusaha keras menyembunyikan kepanikannya, tetapi akhirnya terlihat di matanya. Meskipun sketsa Xia Feng hanya memiliki kemiripan 50%, jika ia memberikannya kepada perusahaan peralatan olahraga,
Mereka dapat dengan mudah memperbaiki kesalahannya dan menghasilkan papan selancar otomatis yang sebagus Yuedong Sports. Lebih parahnya lagi, papan selancar otomatis Yuedong Sports belum menyelesaikan pengajuan paten, apalagi disetujui. Jika Xia Feng menjual ide dan gambar ini kepada pesaing, dan mereka memiliki saluran untuk segera menyelesaikan pengajuan paten, Yuedong Sports akan menjadi bajak laut. Xia Feng meletakkan pensilnya dan berkata dengan tenang, "Bos Liu, ini sketsa kreatif saya dulu. Apakah Anda percaya sekarang?" Liu Ying terdiam cukup lama sebelum akhirnya menggigit bibir dan mengangguk. Ia tak berkata apa-apa, hatinya bergejolak. "Oh, sudah malam. Aku tidak akan mengganggu Tuan Liu yang sedang istirahat." Xia Feng berkata, "Itu saja. Selamat tinggal." "Tunggu." Liu Ying menggigit bibirnya lagi. "Apa yang kau inginkan?" Xia Feng berkata, "Apa yang kupikirkan? Bukankah aku sudah menjelaskannya saat aku datang ke sini? Aku hanya ingin bekerja denganmu. Studio kami sangat mumpuni, dan kau sudah melihat sampel yang kubuat, hasilnya luar biasa. Hanya ini, apa yang diinginkan Xia Feng terlalu sederhana dan terlalu sedikit, jadi Liu Ying tidak mempercayainya." Xia Feng mengangkat bahu. "Ini cuma kontrak jangka panjang. Kamu akan membayar orang lain untuk mengerjakannya, tapi kualitasnya tidak akan sebaik punyaku. Kalau kamu kerja sama denganku, aku sudah menelitinya sebelumnya, dan mungkin aku bahkan bisa membantumu meningkatkan kinerjanya. Kerjasama denganku hanya ada keuntungannya, tidak ada kerugiannya." "Aku tidak mengerti. Kamu ditawari keuntungan nyata, tapi kamu tidak menginginkannya. Apa yang kamu inginkan? Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu," kata Liu Ying, "tapi kamu harus berjanji untuk tidak membocorkan ide ini kepada siapapun." Xia Feng tersenyum. "Tidak masalah, aku janji. Janji lisan saja tidak cukup. Saya ingin Anda menandatangani perjanjian kerahasiaan." "Itu juga bagus." Liu Ying berkata, "Saya menyusun perjanjian kerahasiaan terlebih dahulu, lalu menyusun kontrak kerja sama kami. Kami menandatangani perjanjian kerahasiaan, lalu menandatangani kontrak kerja sama." Xia Feng berkata, "Saya sepenuhnya setuju." Setelah jeda, ia menambahkan, "Tapi saya juga punya satu syarat." "Kondisi apa?" "Kamu harus membiarkanku membuat semua bagian papan selancar otomatis, kecuali yang tidak bisa kita buat." Liu Ying menatap Xia Feng tajam. "Kuenya besar sekali, bisa dimakan?" Xia Feng berkata, "Kalau aku tidak bisa memakannya, aku tidak akan melamarnya. Apa kau setuju dengan syaratku?" Liu Ying tersenyum pahit. "Kau pada dasarnya menodongkan pisau ke leherku. Bagaimana mungkin aku tidak setuju?" "Tuan Liu, jangan bicara begitu. Sebenarnya, jika saya menjual ide ini, saya tidak perlu melakukan apapun dan saya masih bisa menghasilkan banyak uang," kata Xia Feng. Liu Ying segera berkata, "Saya akan menyusun perjanjian kerahasiaan sekarang juga. Jangan ada yang membahas masalah ini lagi, oke?" "Oke, tidak masalah." Xia Feng langsung setuju. Kenyataannya, meskipun ia telah menggunakan cara-cara luar biasa untuk mendapatkan kontrak jangka panjang, ia tidak melanggar batas moral. Ia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjual ide ini kepada siapapun, bahkan jika Liu Ying akhirnya menolak untuk bekerja sama dengannya. Meskipun situasinya berpihak padanya, Liu Ying tidak berani mengambil risiko. Kenyataannya, ia tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Seperti yang dikatakan Xia Feng, berkolaborasi dengan Feng Ma Studio hanya menawarkan keuntungan nyata, tanpa kerugian. Mengabaikan Qi Jingqiu yang tidak penting itu seperti mengganti pakaian untuknya. 3 jam kemudian, Xia Feng menandatangani perjanjian kerahasiaan dan 2 salinan kontrak pasokan. Liu Ying juga menandatangani perjanjian dan kontrak tersebut, lalu memberikan salinan kontrak pasokan kepada Xia Feng. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Xia Feng mengambil gelas anggur tinggi di atas meja dan berkata, "Bersulang atas kerja sama kita." Liu Ying juga mengangkat gelasnya dan berdenting pelan dengan gelas Xia Feng. "Senang bekerja sama denganmu." Xia Feng meminum anggurnya dan mengucapkan selamat tinggal, "Sudah larut. Aku harus pergi." "Selamat tinggal, Tuan Liu." Liu Ying melirik jam dinding dan berkata, "Sudah jam 1 pagi. Bagaimana kalau kamu menginap di sini semalam saja? Bukankah ini buruk?" Xia Feng merasa agak malu. Ia ingin pulang, tetapi mendapatkan taksi saat ini sulit, dan ia tidak ingin Liu Ying tahu ia naik taksi. Ia bisa tinggal di rumahnya. Rasanya tidak pantas tinggal di rumahnya pada pertemuan pertama mereka. "Oh, jangan sungkan. Kita sekarang mitra yang sangat penting. Apa salahnya kamu menginap di rumahku semalam? Sudah diputuskan. Aku akan mengambilkan piyama dan sandal suamiku." Yah, dia belum pernah memakainya. Saat membicarakan suaminya, selalu ada sedikit kesedihan di mata Liu Ying. "Baiklah, kalau begitu aku minta maaf mengganggumu." Xia Feng setuju. Pengasuhnya sudah tidur, jadi Liu Ying mengatur agar Xia Feng tinggal di kamar tamu di lantai 2, tepat di sebelah kamarnya. Ia kemudian membawakan Xia Feng piyama dan sandal baru.
Terima kasih. Xia Feng merasa tersanjung karena seorang CEO wanita melakukan hal-hal ini untuknya. Jangan sungkan. Tidurlah. Selamat malam. Setelah mengucapkan selamat malam, Liu Ying meninggalkan kamar Xia Feng. Xia Feng meletakkan piyama pemberian Liu Ying di meja samping tempat tidur. Ia tidak ingin memakai baju-baju peninggalan suaminya. Ia berbaring di tempat tidur sebentar dengan baju-bajunya, tetapi tidak bisa tidur. Saya telah memenangkan pesanan kerja sama jangka panjang yang besar dari Yuedong Sports. Namun, jika penjualan papan selancar otomatis Yuedong Sports meroket setelah diluncurkan di pasaran, kemampuan Fengma Studio saat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Yuedong Sports. Jika saya mengalihdayakan sebagian pesanan, kualitasnya tidak terjamin. Sepertinya saya harus mempekerjakan lebih banyak orang dan peralatan. Saya bekerja sama dengan sebuah perusahaan, dan studionya jelas kurang mewah. Saya harus mendaftarkan perusahaan dan mencari tempat yang lebih besar. Pikiran Xia Feng dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya bersemangat sekaligus khawatir. Suara pelan tiba-tiba terdengar di telinga Xia Feng. Ia secara naluriah melirik ke arah jendela. Jendela itu setengah terbuka. Langit malam di luar bertabur bintang. Langit biru tua tampak dalam dan jauh. Tidak ada angin, dan tirai menggantung vertikal. Semuanya terasa sunyi. Namun, suara itu memang terdengar dari luar jendela, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan jendela. Tidak ada angin, jadi mengapa jendelanya bergerak? Xia Feng turun dari tempat tidur, mata kirinya sedikit berkedut saat dinding yang menghalangi pandangannya langsung lenyap. Tidak ada apapun di luar jendela, tidak ada kucing yang sedang bermain, tidak ada tikus, dan tidak ada yang lain. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke kamar sebelah, di mana dinding itu lenyap dan sebuah pemandangan muncul. Di kamar sebelah, Liu Ying tertidur lelap di tempat tidurnya. Ia tampak tidak mengenakan piyama, hanya mengenakan bra renda ungu. Bagian atasnya menggembung, seolah akan pecah, sementara bagian bawahnya nyaris menutupi bagian pribadinya, memperlihatkan garis tipis yang menggoda untuk disegarkan kembali. Postur tidurnya tampak elegan dan damai. Tatapan Xia Feng beralih dari Liu Ying, dengan cepat mengamati seluruh ruangan, lalu tiba-tiba berbalik dan berhenti di samping tempat tidur. Ada seseorang berbaring di samping tempat tidur. Celana ketat hitamnya menyatu dengan kegelapan ruangan. Jika mata Xia Feng tidak mampu menangkap perubahan halus antara terang dan gelap, mungkin ia tidak akan bisa menemukan orang itu. Sosok berpakaian hitam itu berbaring diam di atas karpet di samping tempat tidur. Pantatnya terangkat tinggi, menunjuk langsung ke arah Xia Feng. Pinggulnya montok dan kencang, membuat pinggangnya tampak semakin ramping dan lentur. Lekuk tubuhnya yang khas ini menunjukkan jenis kelamin sosok berpakaian hitam itu, ia adalah seorang pencuri wanita. Tak diragukan lagi, suara kecil tadi berasal dari pencuri wanita bercelana ketat hitam. Ia mencongkel jendela kamar Liu Ying dan menyelinap masuk diam-diam. Ia sedang berbaring di bawah tempat tidur. Kemungkinan besar Liu Ying telah membalikkan badan atau mengatakan sesuatu dalam tidurnya, yang membuatnya takut. Liu Ying tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, jadi pencuri itu dengan hati-hati berdiri. Wajahnya ditutupi syal hitam, tetapi ini sama sekali tidak menghalangi pandangan Xia Feng, dan ia langsung melihat wajahnya. Ia masih muda, dengan wajah oval, mata besar, dan mulut kecil. Ia tampak sangat cantik. Namun, dadanya sangat rata, yang tampaknya menjadi satu-satunya kekurangannya. Pencuri wanita itu berjalan hati-hati menuju lemari besar di sudut. Melihat ini, Xia Feng langsung mengerti apa yang ingin dicuri oleh pencuri wanita itu. Ia pun langsung turun dari tempat tidur, bahkan tanpa repot-repot memakai sepatu, dan bergegas keluar pintu tanpa alas kaki. Dalam sekejap mata, Xia Feng bergegas ke pintu Liu Ying. Ia meraih kenop pintu dan mencoba membukanya, tetapi terkunci. Ia membenturkan bahunya ke pintu, tetapi pintu itu tetap kokoh di depannya, seperti penghalang yang kokoh. Di dalam kamar, Liu Ying terbangun karena suara keras. Ia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan menatap pintu dengan gugup. Siapa itu? Ini aku. Xia Feng. Apa yang ingin kau lakukan? Liu Ying tanpa sadar meraih pakaian di meja samping tempat tidur dan menutupi dadanya. Seolah-olah Xia Feng akan masuk dan melakukan sesuatu padanya kapan saja. Ada pencuri di kamarmu. Teriak Xia Feng dengan cemas. Apa-apaan kau? Sebelum Liu Ying sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah pisau tajam meluncur dari bahunya dan menekan lehernya. Suaranya tiba-tiba terhenti, dan tubuhnya menegang, tak berani bergerak. Katakan padanya bahwa pencurinya telah melarikan diri. Bisik pencuri wanita itu di telinga Liu Ying. Dahi Liu Ying dipenuhi keringat dingin. Ia gemetar dan berkata, "Kau, apa yang ingin kau lakukan? Cepat beritahu aku, atau kugorok lehermu." Suara pencuri perempuan itu agak serak dan agak aneh. Suaranya memang sangat aneh. Suara Xia Feng terdengar lagi dari luar pintu. "Jangan takut, aku akan segera datang menyelamatkanmu. Cepat dan beritahu aku." Pencuri wanita itu mengerahkan sedikit tenaga di tangannya, dan bilah tajam itu menggores kulit Liu Ying, dan jejak darah langsung mengalir keluar dari bawah bilahnya.
Pikiran Liu Ying tak lagi jernih. Ia gemetar dan berkata, pencuri, pencuri sudah kabur. Jika orang lain, mereka mungkin akan lari ke bawah untuk mengejarnya. Tetapi orang yang ingin ditipu oleh pencuri wanita itu adalah Xia Feng. Ia tidak menyangka bahwa apapun yang ia lakukan saat ini tidak akan luput dari pandangan Xia Feng. Xia Feng mundur 2 langkah, lalu bergegas maju dan menendang pintu. Bang! Pintunya masih berdiri. Tapi Xia Feng terbanting ke tanah karena hentakan itu. Pintu orang kaya semuanya bagus. Xia Feng begitu tertekan sampai-sampai ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Pencuri wanita di kamar itu menarik Liu Ying dari tempat tidur, menyeretnya dengan menarik rambutnya ke lemari, dan berkata dengan kejam buka brankasnya. Cepat, atau aku akan membunuhmu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Liu Ying ketakutan setengah mati, tetapi ia tidak berniat melakukannya. Ia tahu betul betapa pentingnya barang-barang di dalam brankas itu, apalagi itu semua hasil jerih payah suaminya. Pikirkan anakmu. Apa kau mau dia jadi yatim piatu? Pencuri wanita itu kembali menghunjamkan pisaunya ke leher Liu Ying. Siapa kamu? Pencuri wanita itu tiba-tiba membuat lubang kecil di leher Liu Ying dan berkata dengan kejam, cepat! Aku hanya memberimu satu kesempatan. Darah dan rasa sakit, ditambah kekhawatiran akan putranya, membuat pertahanan psikologis Liu Ying runtuh seketika. Ia gemetar dan memutar gagang lemari. Lalu lemari itu bergerak menjauh, memperlihatkan pintu brankas. Di luar, Xia Feng menerjang lagi, menghantamkan bahunya ke pintu. Kali ini, panel dan kusen pintu bergetar hebat, hampir memaksanya terbuka. Cepat! Pencuri wanita itu juga sedikit panik. Liu Ying mengulurkan tangan dan memasukkan kata sandi pada papan ketik, lalu pintu brankas pun terbuka. Pencuri wanita itu mendorong Liu Ying ke tanah dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas kerja di brankas. Bang! Pintu tiba-tiba terbuka, dan Xia Feng jatuh menembus kusen pintu dan jatuh ke tanah. Pencuri wanita itu berbalik dan berlari ke jendela, lalu melompat keluar dengan cepat. Tanpa pikir panjang, Xia Feng bergegas berdiri dan mengejarnya. Sesampainya di jendela, ia melompat melalui jendela yang terbuka dan menuju hamparan bunga di bawahnya. Tanah dan tanaman di hamparan bunga itu berfungsi sebagai peredam guncangan, tetapi inersia dan gravitasi tetap membuatnya jatuh dengan keras. Pencuri wanita itu bangkit dari tanah dan berlari menuju tembok pagar di satu sisi. Xia Feng memanjat dari hamparan bunga dan mengejarnya seperti orang gila. Liu Ying menjulurkan kepalanya dari jendela lantai 2. Ia kebetulan melihat pencuri wanita itu berlari di depan dan Xia Feng mengejarnya tanpa alas kaki. Air mata menggenang di matanya saat ia berteriak, tangkap dia! Tangkap dia! Pencuri perempuan itu berlari ke pagar pembatas permukiman dalam sekejap mata. Ia tidak melambat, dan melompat dengan kecepatannya yang luar biasa, meraih bagian atas pagar, lalu mendorong dirinya sendiri dengan kedua tangan dan memanjat dengan lincah. Xia Feng tidak selincah dirinya, tetapi pagar itu hanya setinggi 2 meter. Ia melompat dan meraih bagian atas pagar, lalu menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat pagar dengan cepat. Sialan! Umpat pencuri wanita itu dan mulai melarikan diri lagi. Berhenti! Teriak Xia Feng, melanjutkan pengejarannya. Kakinya tertusuk ranting ketika ia melompat ke petak bunga. Darah merembes dari luka di telapak kakinya, meninggalkan jejak kaki merah tua di tanah. Setiap langkah yang diambilnya terasa menusuk, tetapi ia menggertakkan gigi dan bertahan. Kegigihan ini diwarnai dengan sedikit rasa keadilan, simpati bagi Liu Ying, yang telah dengan susah payah memulai bisnisnya sendiri, meneruskan warisan suaminya. Namun, hal itu juga didorong oleh kekhawatirannya sendiri jika pencuri itu menjual desain papan selancar otomatis itu kepada pesaing Yuedong Sports. Bukankah kesepakatan besar yang telah ia tanda tangani dengan susah payah akan hancur? Ia akan mendapatkannya kembali apapun yang terjadi. Jalanan kosong di pagi hari, dan 2 orang berlari, satu di depan dan satu lagi mengejar di belakang. Tubuh pencuri wanita itu sangat fleksibel, tetapi kecepatannya tidak sebaik Xia Feng. Ia tidak mampu melepaskan diri dari Xia Feng. Setelah 6 atau 7 menit, staminanya mulai menurun, dan kecepatannya melambat secara signifikan. Tanpa disadarinya, Xia Feng hanya mengandalkan tekadnya untuk bertahan, dan bisa pingsan kapan saja. Sialan! Umpat pencuri wanita itu sambil berbalik dan berlari ke sebuah gang. Ia ingin memanfaatkan kegelapan gang itu untuk kabur dari Xia Feng. Xia Feng pun berbalik dan mengejar ke dalam gang. Gang itu tidak memiliki lampu jalan, dan tembok tinggi di kedua sisinya membuat cahaya sangat redup. Namun, ia masih bisa melihat dengan jelas semua yang ada di dalam gang, termasuk pencuri wanita yang berlari liar di depannya dengan kaki-kakinya yang terhuyung-huyung. Setelah berlari sejauh 200 meter, sebuah bangunan 3 lantai menghalangi jalan. Bangunan itu tampak tak wajar di ujung gang, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah bangunan ilegal. Sialan! Gedung siapa yang dibangun seperti ini? Ah! Pencuri wanita itu berhenti dan berteriak seperti orang gila. Xia Feng juga berhenti, menopang lututnya dengan tangannya, dan terengah-engah. Pencuri wanita itu berbalik dan menatap Xia Feng dengan dingin.
Ia terengah-engah, lalu setelah mengatur napas, ia menunjuk Xia Feng dan mengumpat, "Dasar bodoh, apa kau sakit? Aku mencuri barang orang lain, apa hubungannya denganmu? Kau mengejarku dengan gegabah, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Xia Feng pun kembali bernapas. Ia berdiri tegak dan perlahan mendekati pencuri wanita itu. "Kembalikan barang-barangku, dan aku akan melepaskanmu. Aku serius dengan ucapanku. Lepaskan aku." Mulut besar. Pencuri wanita itu mengulurkan tangan untuk menyentuh pisau itu, dan setelah beberapa kali mencoba, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan pisaunya. Xia Feng berteriak tajam, "Berikan benda itu padaku. Sepertinya kau bertekad untuk melakukan kesalahan. Kau akan menyesalinya." Sambil berbicara, pencuri perempuan itu memutar lehernya, mengangkat bahu, dan mengangkat kakinya, seolah-olah sedang melakukan pemanasan. Xia Feng menatap pencuri itu dengan waspada, khawatir pencuri itu tiba-tiba menjauh darinya, atau takut pencuri itu tiba-tiba menyerangnya. Namun, tatapannya tiba-tiba tertuju pada jakun pencuri itu, yang ternyata menonjol. Jakun merupakan salah satu ciri khas kaum lelaki yang tidak mungkin dimiliki oleh kaum wanita. Tatapan Xia Feng kemudian beralih ke dada pencuri wanita itu. Dalam sekejap, ia tiba-tiba merasa jijik. Setelah semua keributan ini, pria ini ternyata seorang pria. Sebenarnya, bukan salah Xia Feng karena salah menilai dirinya. Karena pria menawan di hadapannya itu lebih cantik daripada kebanyakan wanita, dengan tubuh mungil. Bahkan dengan celana ketat, salah satu pinggulnya montok dan kencang, membuatnya tampak sangat memikat. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan mengira dia seorang pria? Tetapi saat Xia Feng sedang merasa jijik, manusia iblis itu tiba-tiba menyerbu ke arahnya, melompat tinggi, dan menendang kepalanya dengan tendangan angin puyuh yang indah. Xia Feng terkejut dan buru-buru berjongkok untuk menghindar. Setelah tendangan pertama manusia iblis itu meleset, ia memutar pinggangnya dan melontarkan kaki kirinya hampir bersamaan dengan kaki kanannya yang meleset, menendang bahu Xia Feng dengan keras. Xia Feng langsung kehilangan keseimbangan dan tersungkur ke tanah. Yang paling memukau adalah saat si manusia iblis itu menggunakan kekuatan hentakan untuk menendang bahu Xia Feng dan melakukan salto ke belakang, lalu mendarat dengan mantap di tanah. Xia Feng berguling dan berdiri, bahunya sedikit nyeri. Ia tak lagi merasa lega. Sesaat yang lalu, ia pikir ia bisa dengan mudah menangani pria feminin ini, yang tampak begitu rapuh, tetapi ia tak pernah menyangka pria itu begitu terampil. "Dengan kemampuanmu, kau berani mengejarku? Kalau aku tahu kau orang seperti itu, aku pasti sudah menghajarmu di jalan. Kau membuat kakiku lecet. Apa kau tahu itu mungkin meninggalkan bekas luka?" Begitu ia selesai berbicara, pria iblis itu tiba-tiba menyerbu ke arah Xia Feng lagi. Mata kiri Xia Feng berkedut sedikit dan tertuju pada manusia iblis itu. Pria iblis itu menendang wajah Xia Feng dengan tendangan samping yang kuat, kecepatannya sangat cepat. Kali ini, Xia Feng tidak seberguna sebelumnya. Ia sedikit menggoyangkan bahunya dan dengan cerdik menghindari serangan manusia iblis itu. Pria iblis itu bahkan tidak menarik kakinya. Pahanya bergetar hebat, dan kakinya seperti pendulum yang berayun cepat, menendang ke arah Xia Feng satu demi satu. Namun, meskipun tendangan manusia iblis itu sangat cepat, tendangan itu tidak mengenai Xia Feng sama sekali. Ia tidak menyadari bahwa, meskipun kecepatannya cukup tinggi, itu terlihat lambat bagi Xia Feng. Sebelum setiap tendangan, bahu, pinggang, dan pahanya akan bergerak terlebih dahulu, dan Xia Feng telah menangkap gerakan-gerakan ini. Jadi, Xia Feng tahu persis kapan dan di mana ia akan menendang. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ia bisa mengenai Xia Feng? Aneh sekali. Pria iblis itu berhenti menggunakan kakinya dan mendekati Xia Feng, menyerangnya dengan tinjunya. Tinju jauh lebih cepat daripada kaki, tetapi jangkauannya terbatas. Serangan jarak dekat manusia iblis itu meningkatkan keunggulan kecepatannya, tetapi juga kehilangan keunggulan kakinya yang panjang. Dalam pertarungan tangan kosong yang instan, ia mendaratkan beberapa pukulan ke Xia Feng, dan Xia Feng juga mendaratkan satu pukulan, kali ini ke wajah, menyebabkan rasa sakit yang membakar. "Kau benar-benar menampar wajahku." Pria iblis itu melotot marah ke arah Xia Feng. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa. Saat pria iblis itu berbicara, ia tiba-tiba membuka tangannya dan menerkam seperti harimau, menjatuhkan pria iblis itu ke tanah. Mereka berdua berguling-guling di tanah, sesaat kau di atas, sesaat lagi aku di atas. Kau meninju pipi kiriku, aku balas meninjumu. Kau menendang perutku, aku menendang selangkanganmu. Pertarungan yang sebelumnya merupakan pertarungan bela diri yang indah kini telah berubah menjadi perkelahian jalanan, tanpa teknik, ajang uji kekuatan dan ketahanan. Dan Xia Feng unggul dalam keduanya. Setelah pertarungan, keduanya kelelahan. Wajah mereka penuh memar dan darah mengalir di sudut mulut mereka. Xia Feng berbalik dan menunggangi manusia iblis itu, menekannya dengan tubuhnya. Manusia iblis itu mencoba mendorong Xia Feng, tetapi ia sudah kelelahan dan tidak bisa menggerakkan Xia Feng yang kuat. Xia Feng menampar wajah pria iblis itu, "Jaga perilakumu. Sialan. Kau menampar wajahku lagi."
Pria iblis itu tampak ingin menggigit Xia Feng. Xia Feng mengabaikannya dan merampas tas kerja dari tangan manusia iblis itu. Ia membukanya dan memeriksanya. Semua isinya masih utuh, tidak ada yang hilang. Tepat saat Xia Feng sedang memeriksa isi tas kerjanya, pria iblis itu tiba-tiba mengangkat pinggangnya ke atas, dan dengan kakinya, ia menghantam ke depan dari belakang, menjatuhkan Xia Feng. Ia berdiri dengan salto dan berlari menuju pintu masuk gang. Xia Feng mengejarnya 2 langkah lalu berhenti. Ia sudah mengambil kembali apa yang telah dicuri manusia iblis itu, jadi ia tidak perlu bertarung mati-matian dengannya. Kau akan menyesalinya. Di pintu masuk gang, manusia iblis itu berbalik dan berkata demikian. Xia Feng mengusap pipinya yang memerah dan menjawab, "Jangan macam-macam denganku, banci sialan." Sirene terdengar di kejauhan. Sialan. Si manusia iblis menghilang di pintu masuk gang. Xia Feng menyeret kakinya yang seperti tongkat keluar dari gang dan menuju kompleks perumahan Gold Coast. Sebelum mencapai gerbang, ia melihat sebuah mobil polisi menderu ke arah mereka dan Liu Ying berdiri di gerbang dengan ekspresi gugup. Melihat Xia Feng muncul di bawah lampu jalan sambil membawa tas kerja di tangannya, Liu Ying berteriak kegirangan lalu berlari menghampiri dengan putus asa. Xia Feng berdiri tak bergerak di bawah lampu jalan, memperhatikan Liu Ying. Ia melihat lengan Liu Ying bergoyang, area dadanya yang besar bergoyang. Gerakan lengan dan area dadanya dramatis, bagaikan arus deras yang menerobos tepi sungai, ombak demi ombak. Saat itu, ia ingin sekali menjelma menjadi perahu kecil, hanyut dalam keheningan di tengah ombak yang tak berujung. Tanpa tujuan, hanya untuk hanyut sejenak. Di mana benda itu? Tepat saat ia hendak bertabrakan dengan Xia Feng, Liu Ying menginjak rem mendadak. Tubuhnya berhenti, tetapi dadanya tidak. Dengan gerakan seperti melempar, tubuhnya yang cembung hampir bertabrakan dengan Xia Feng. Mereka semua ada di sini. Aku sudah mendapatkannya kembali, kata Xia Feng. Ah! Liu Ying tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Xia Feng. Menangis kegirangan dan begitu gembiranya hingga dia tidak bisa berkata-kata. Pelukan Liu Ying terasa begitu lembut. Xia Feng baru saja membayangkan dirinya berubah menjadi perahu kecil, meluncur dengan tenang di antara ombak. Keinginannya ini tiba-tiba terwujud. Namun, ia tidak merasa seperti perahu kecil. Ia merasa seperti tupai yang menggali ke dalam kue krim. Terima kasih, terima kasih. Liu Ying terus mengulang kalimat ini, dan air mata tak dapat terbendung mengalir dari matanya. Xia Feng tidak berkata apa-apa. Yang ingin ia lakukan saat ini hanyalah berbaring dan beristirahat. Ia telah berlari setidaknya 3 kilometer dan bertahan dalam pertarungan yang berat. Lebih parah lagi, ia berhasil mencapai kedua prestasi itu dengan kaki yang tertusuk. Tubuhnya sudah kelelahan. Bahkan, jika Liu Ying tidak menahannya, ia pasti sudah pingsan. Liu Ying melepaskan Xia Feng dan mengambil tas kerja darinya. Ia membukanya dan melihatnya, akhirnya merasa lega. Seperti yang dikatakan Xia Feng, semua isinya masih utuh. Xia Feng tidak dapat bertahan lagi, kakinya menjadi lemas dan dia terjatuh ke depan. Tuan Xia. Liu Ying memeluk Xia Feng, menopang tubuhnya, dan bertanya dengan gugup, Anda baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti saya. Xia Feng berkata lemah, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu lelah. Aku ingin istirahat. Turunkan aku di lantai dan biarkan aku berbaring sebentar. Kondisinya saat ini bukan sepenuhnya karena mengejar iblis itu, tetapi juga karena penggunaan kewaskitaannya yang terus-menerus. Energi yang ia konsumsi untuk menggunakan kewaskitaannya tidak kurang dari energi yang ia konsumsi untuk mengejar dan melawan iblis itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa membiarkanmu berbaring di tanah. Liu Ying membantu Xia Feng duduk di tanah, lalu meluruskan kakinya dan meletakkan kepala Xia Feng di pahanya. Cahaya lembut, kecantikan yang lebih tua, dan pahanya yang seputih salju dan lembut, Xia Feng setenang anak kecil. Pemandangan ini sungguh indah. Dipimpin oleh petugas keamanan komunitas, mobil polisi tiba di lampu jalan. Salah satu petugas polisi bertanya tentang situasi Liu Ying, dan kemudian seorang polisi membantu Xia Feng berdiri dan menggendongnya, yang kakinya berdarah, ke gerbang komunitas. Polisi bertanya kepada Xia Feng apakah ia perlu pergi ke rumah sakit. Xia Feng menjawab bahwa ia hanya mengalami luka tusuk di kakinya dan tidak perlu pergi ke rumah sakit. Polisi kemudian membawa Xia Feng kembali ke rumah Liu Ying. Beberapa petugas polisi memeriksa tempat kejadian, mengambil foto, mencatat pernyataan, dan kemudian pergi. Pengasuhnya sudah bangun sejak lama. Ia membawa kotak P3K dan bersiap membantu Xia Feng mengobati lukanya. Kamu istirahat saja, aku akan mengurusnya. Liu Ying mengambil kotak obat dari pengasuh. Pengasuh itu dengan patuh meninggalkan ruang tamu. Liu Ying berjongkok di kaki Xia Feng dan membersihkan luka Xia Feng dengan kapas yang dicelupkan ke dalam hidrogen peroksida. Bos Liu, aku bisa melakukannya sendiri. Bagaimana mungkin aku merepotkanmu dengan hal seperti ini? Kata Xia Feng dengan sedikit malu. Ia meraih cotton bud di tangan Liu Ying, tetapi Liu Ying menepisnya. Diam saja. Kalau kau tidak menemukan tasku malam ini, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan.
Dibandingkan dengan apa yang kau lakukan untukku, membersihkan lukamu tidak ada apa-apanya. Kemudian, Liu Ying mengambil kapas pembersih dan membersihkan luka Xia Feng. Ia sangat teliti dan lembut. Xia Feng tidak berusaha menghentikannya, duduk diam. Ia melihat wajahnya, kulit seputih salju di baliknya, dan belahan dadanya yang dalam. Ia mengalihkan pandangan dengan canggung. Meskipun usianya awal 30-an, penampilannya tidak berbeda dengan wanita berusia pertengahan 20-an, dengan sikap yang lebih dewasa. Lagi pula, ia belum pernah menyentuh wanita sebelumnya. Jadi setiap kontak, bahkan kontak mata, membuatnya sangat sensitif. Di mana pencurinya? Tanya Liu Ying sambil hati-hati merawat lukanya. Xia Feng berkata, dia melarikan diri. Pencuri sialan itu, aku harus mengungkap masalah ini sampai tuntas, kata Liu Ying getir. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata, oh, iya, kau bilang pencurinya laki-laki, tapi kulihat dia perempuan. Ada apa? Xia Feng tersenyum. Dia memang laki-laki, tapi penampilannya seperti perempuan. Kurasa dia banci, atau waria. Aku belum pernah melihat pria yang mirip wanita. Siapa dia? Liu Ying mengerutkan kening. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, Bos Liu, pikirkan orang-orang di sekitarmu. Siapa yang tahu tentang proyek papan selancar otomatis? Siapa yang paling mencurigakan? Mungkin kamu bisa mencari tahu siapa yang akan mengirim pencuri untuk mencuri barang-barang. Aku harus memikirkannya baik-baik. Liu Ying berkata, jangan khawatir. Polisi akan menanganinya. Lagi pula, jangan panggil aku Tuan Liu lagi. Panggil saja aku Suster Liu. Xia Feng pun tak terkekang. Ia tersenyum dan memanggil, Saudari Liu. Liu Ying juga tersenyum manis. Xia Feng telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yuedong Sports dari kepunahan. Di dalam hatinya, ia sudah menganggap Xia Feng sebagai teman sejati. Beberapa menit kemudian, Liu Ying membalut luka Xia Feng dan berkata, aku akan menggendongmu ke atas untuk beristirahat. Xia Feng tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, tidak, aku cukup berat, kau tidak bisa menggendongku. Aku akan tinggal di sini semalam saja. Bagaimana mungkin? Liu Ying mengulurkan tangan dan meraih lengan Xia Feng, mencoba menariknya, tetapi ia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Ia tersenyum getir, kamu berat sekali. Baiklah, aku akan mengambil selimut, lalu kita tidur di ruang tamu. Aku merasa aman bersamamu. Kita? Xia Feng menatap Liu Ying dengan heran. Liu Ying tersenyum dan berkata, jangan biarkan imajinasimu liar. Aku akan tidur di sofa yang lain. Xia Feng, cedera kakinya tidak serius. Setelah istirahat semalaman, cederanya sembuh total. Keesokan paginya, Xia Feng sudah bisa berjalan, meskipun sedikit pincang. Ia sarapan di rumah Liu Ying, lalu Liu Ying mengantarnya ke studio Feng Ma. Studio Feng Ma yang kecil membuat Liu Ying khawatir tentang kontrak pasokan jangka panjang yang telah ditandatanganinya dengan Xia Feng. Namun, ketika Xia Feng menyebutkan bahwa Dongfang Heavy Industry pernah memintanya untuk memproduksi komponen mesin presisi yang penting, kekhawatirannya pun sirna. Ia selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan milik negara seperti Dongfang Heavy Industry. Tetapi Dongfang Heavy Industry tetap meminta Xia Feng untuk membantu memenuhi pesanan. Adakah alasan untuk mengkhawatirkan kecakapan teknis Xia Feng? Saudari Liu, saya tahu Anda khawatir kapasitas produksi studio kami tidak akan mampu memenuhi kebutuhan produksi Anda di masa mendatang, kan? Kata Xia Feng setelah sengaja menyebutkan bahwa Dongfang Heavy Industry meminta bantuannya. Liu Ying terdiam sejenak sebelum berkata, Feng Zi, sejujurnya, aku agak khawatir. Studiomu sangat kecil, dan produk kami pasti akan diproduksi massal setelah dirilis, yang membutuhkan banyak komponen. Dengan kapasitas produksimu saat ini, kau tidak bisa memasok kami. Xia Feng tersenyum dan berkata, Saudari Liu, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah saya mendapatkan pesanan Anda, langkah saya selanjutnya adalah merekrut lebih banyak orang dan peralatan. Saya juga ingin mendaftarkan perusahaan, mencari lokasi, dan mengubah studio saya menjadi pabrik permesinan. Setelah itu, saya akan dapat menyediakan suku cadang apapun yang dibutuhkan Yuedong Sports. Liu Ying terkekeh. Ia menepuk bahu Xia Feng. Matanya penuh kekaguman. Hebat. Aku lihat tadi malam kau bukan orang biasa. Kau punya keterampilan teknis dan pesanan jangka panjang kami. Kau pasti akan berhasil. Kurasa kau hanya cacing tanah kecil di kolam sekarang. Tapi lama-kelamaan, kau akan menjadi ular piton raksasa. Xia Feng tersenyum dan berkata, kita semua akan berhasil. Liu Ying berkata, bagaimana kalau begini? Kamu buat 3.000 set untukku dulu, dan aku akan menyuruh para pekerja untuk segera menyelesaikan batch pertama. Aku akan kembali ke perusahaan sekarang, dan aku akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer 500.000 yuan kepadamu. Sisanya akan kutransfer kepadamu setelah kita menyelesaikan pesanan. Xia Feng mengangguk cepat. Baiklah. Dan, Saudari Liu, kau harus segera mengajukan permohonan paten. Seseorang sudah mencoba mencuri teknologimu,
Jadi kau harus berhati-hati. Saya akan ke kantor paten sekarang. Kita bicara lagi lain kali. Sampai jumpa. Liu Ying pergi secepat yang ia janjikan. Dia wanita yang cakap. Xia Feng mengantar Liu Ying ke pinggir jalan dan mengawasinya pergi. Ma Xiaoan muncul dari belakang dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu kehilangan keperawananmu kepada wanita kaya ini tadi malam?" Xia Feng menatap Ma Xiaoan dan berkata dengan tidak senang, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan pagi-pagi begini?" Ma Xiaoan tertawa dan berkata, "Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Aku baru saja mendengar semuanya. Dia bilang cacing tanah kecilmu masuk ke kolamnya dan berubah menjadi ular piton, kan?" Xia Feng, Ma Xiaoan belum selesai bicara. Ia berdecak dan berkata, "Tidak sederhana. Wanita ini memang sedikit lebih tua, tapi dia punya sesuatu. Area dada besar, bokong bulat, dan kulit lembut. Ceka-ceka. Dia pasti sangat nyaman tadi malam, kan? Keluar." Xia Feng menendangnya. Ma Xiaoan melompat ke samping, tertawa sambil berlari. Xia Feng masuk ke studio dan berkata, "Yuedong Sports membutuhkan 3.000 set suku cadang, jadi kami akan sibuk untuk sementara waktu. Nanti saya tunjukkan sampelnya. Kalian harus memprosesnya sesuai standar sampel. Tidak masalah jika kalian lambat. Kami harus menjamin kualitas, jadi tidak masalah jika ada beberapa suku cadang yang terbuang. Apakah kalian semua sudah ingat ini?" "Ingat." Para karyawan studio Feng Ma menjawab satu demi satu. Pekerjaan telah diatur, dan Xia Feng memimpin. Sambil bekerja, ia juga memikirkan pendaftaran perusahaan dan mencari lokasi. Ia memiliki teknologi, orang-orang, dan perintah. Tampaknya tidak sulit untuk mengubah studio Feng Ma menjadi perusahaan permesinan kecil. Namun, ada masalah yang sangat krusial yang mengkhawatirkannya, yaitu uang. Butuh biaya untuk sewa tempat, beli peralatan, rekrutmen tenaga kerja, dan juga akomodasi sementara, kantin, asuransi, dan lain sebagainya. Ada banyak proyek yang butuh uang, paling tidak 5 juta, dan dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Sore harinya, Qi Jingqiu berkendara ke studio Feng Ma. Ia tampak tahu apa yang terjadi, dan wajahnya dipenuhi amarah. "Feng Zi, katakan padaku, apa yang terjadi?" Begitu Qi Jingqiu tiba, dia marah pada Xia Feng. Xia Feng tampak tenang dan kalem. Ia bertanya, "Ada apa? Kau tahu apa yang terjadi?" Dasar pria terkutuk. Air liur Qi Jingqiu hampir menyemprot ke wajah Xia Feng. Xia Feng tidak ingin berdebat dengan seorang wanita, tetapi Chen Ajiao bukan orang yang mudah ditipu. Ia mengumpat, "Dari mana kau berasal, dasar cerewet? Kau mau berdebat, kan? Aku akan menemanimu. Dasar kau cerewet." Qi Jingqiu menatap Chen Ajiao dengan pandangan meremehkan. "Dasar perempuan desa, aku malas bicara denganmu. Aku perempuan desa, dan kau perempuan kota. Aku punya satu Miss Fei, dan kau perempuan kota. Apa kau punya 2 Miss Fei? Hari ini aku ingin lihat apakah kau, perempuan kota, punya 2 Miss Fei. Kalaupun kau punya, aku akan merobek Missmu hari ini." Chen Ajiao berjalan mendekat, tampak seperti hendak merobek Miss Fei. Qi Jingqiu hampir gila karena marah, tetapi ia tak sanggup mengumpat seperti Chen Ajiao. Melihat Chen Ajiao bergegas ke arahnya, ia ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Xia Feng. Xia Feng tidak ingin kedua wanita itu bertengkar di studio, jadi ia menghentikan Chen Ajiao dan berkata, "Kak Chen, jangan bicara lagi. Pergilah ke supermarket dan beli es krim untuk semua orang." Tanpa menunggu persetujuan Chen Ajiao, ia berkata kepada Ma Xiaoan, "Xiaoan, pergilah bersama Kak Chen dan bantu dia membelikannya." "Baiklah, ayo pergi sekarang." Ma Xiaoan menggandeng tangan Chen Ajiao dan berjalan keluar. Sambil berjalan, Chen Ajiao menggumamkan umpatan, "Kau pikir kau siapa, dasar bajingan? Tak seorang pun di desa kami berani berdebat denganku. Kalau kau berani berkelahi dengan bos kami, Lei, akan kutenggelamkan kau dengan air liurku." Huh! Setelah Ma Xiaoan membawa Chen Ajiao pergi, You Xiaohong, Wang Youfu, Yang Bencai dan yang lainnya juga keluar dari studio. "Qi Jingqiu mencibir, inikah karyawan yang kau pekerjakan? Dia tidak punya kualitas." Xia Feng berkata, "Saudari Chen adalah wanita yang berpikiran terbuka. Meskipun hinaannya mungkin kasar, dia lebih jujur daripada kebanyakan orang." "Apa maksudmu? Apa kau bilang aku tidak jujur?" Qi Jingqiu berkata dengan marah. "Xia Feng, jangan lupa, akulah yang datang untuk menyelesaikan urusanmu hari ini. Berapa skornya? Aku berusaha mendapatkan klien untukmu, tapi kau malah pergi menemui klienku tanpa memberitahuku. Apa kau pikir kau adil dan jujur? Bukankah seharusnya aku yang bertanggung jawab padamu?" Qi Jingqiu sangat marah. Ia merasa dirinya benar. Xia Feng mencibir, "Harga yang diminta bos Liu adalah 310 yuan, tapi kau diam-diam memotong 50 yuan, sehingga aku hanya punya 260 yuan. Beraninya kau memintaku membuat akun?
Karena kau sudah menekan harga serendah itu, wajar saja aku harus mengurangi biaya dan menggunakan bahan baku berkualitas rendah. Apa Bos Liu setuju? Bagaimana dia masih bisa bekerja sama denganmu kalau kau melakukan itu? Aku. Qi Jingqiu terdiam. Xia Feng berkata, Bos Liu baru tahu tentang tempat ini kemarin. Saat kita bicara, potongan rahasiamu sebesar 50 yuan terbongkar. Dia tidak mau bekerja sama denganmu lagi dan ingin bekerja langsung denganku. Apa aku harus menolaknya untuk memuaskanmu? Aku. Wajah Qi Jingqiu memerah karena malu. Xia Feng berkata, pergi. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kembalilah dan tenanglah. Kita bisa bicara lagi setelah kau menemukan jawabannya. Kau ingin menyingkirkanku begitu saja? Qi Jingqiu memelototi Xia Feng. Jadi apalagi yang kamu inginkan? Beri aku 200.000 dan aku akan pergi. Xia Feng tertawa dan berkata, mengapa aku harus memberimu 200.000? Kalau bukan karena aku, bisakah kamu mendapatkan pesanan dari Wedong Sports? Xia Feng berkata, sepertinya sebaiknya aku meminta Suster Chen untuk bicara denganmu. Aku tidak bisa bicara denganmu. Kau, baiklah, kita lihat saja nanti. Qi Jingqiu meninggalkan studio Feng Ma dengan marah. Xia Feng berpikir dalam hati, berani sekali kau meminta 200.000. Kau benar-benar tergila-gila pada uang. Dengan situasi yang sudah mencapai titik ini, kemitraan Xia Feng dengan Qi Jingqiu untuk sementara berakhir. Ia tidak merasa bersalah maupun berterima kasih kepada Qi Jingqiu. Kemitraannya dengan Qi Jingqiu sejak awal murni komersial. Ia membutuhkan pesanan, sementara Qi Jingqiu mencari keuntungan dari selisih harga dan komisi. Qi Jingqiu memperlakukannya seperti sapi yang harus dihisap sampai kering. Sementara ia memperlakukan Qi Jingqiu sebagai pemandu. Sesederhana itu. Para karyawan studio Feng Ma masuk ke studio satu persatu. Emma Xiaoan dan Chen Ajiao juga kembali. Salah satu dari mereka membawa sekantong besar es krim dan yang lainnya membawa sekantong besar camilan seperti biji melon dan kacang. Chen Ajiao menyerahkan es krim berbentuk boneka kepada Xia Feng dan berkata, untung saja dia cepat pergi. Kalau tidak aku pasti sudah mencabik-cabik nisfnya. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, Saudari Chen, Cuyong belum menemukan pasangan, jadi berhentilah mengatakan hal-hal itu. Cuyong tersenyum canggung. Dia sebenarnya suka mendengarkannya. Chen Ajiao berkata, baiklah, aku tidak akan mengucapkan kata itu lagi. Xiao Cui, bekerjalah dengan giat dan tabunglah 100.000 yuan. Aku akan mengajakmu ke desa kami untuk mencari teman kencan. Wajah Cui yang tiba-tiba memerah, dan dia tampak sangat malu. Feng Zi, setelah kejadian ini, Qi Jingqiu pasti tidak akan memberi kita perintah lagi, kan? Kata Emma Xiaoan. Xia Feng berkata, jangan khawatir. Dia hanya peduli dengan uang. Jika dia menemukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang lain, dia pasti akan datang kepada kita. Jangan khawatir. Saudara Feng Zi, apakah kamu masih ingin bekerja sama dengan wanita seperti itu? Yao Xiaohong menatap Xia Feng dengan cemas. Xia Feng tersenyum dan berkata, bisnis adalah bisnis, manusia adalah manusia. Amerika Serikat dan negara kita pernah berperang, tetapi sekarang mereka telah menjadi mitra dagang terbesar kita, bukan? Yao Xiaohong tersenyum malu-malu. Saya tidak memahami prinsip-prinsip mendalam ini, tetapi saya yakin bahwa keputusan yang Anda buat, Saudara Feng Zi, sudah pasti tepat. Xia Feng berkata, jangan khawatirkan urusan Qi Jingqiu. Aku akan mengurusnya. Makan es krimmu dan kembali bekerja. Bekerja keraslah. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku akan membuat kalian semua kaya. Tawa terbahak-bahak memenuhi studio. Jika orang lain yang mengatakan ini, mereka pasti tidak akan percaya. Tetapi ketika Xia Feng mengatakannya, mereka tidak ragu lagi. Xia Feng telah lama membangun prestise dan kredibilitas yang cukup besar di hati mereka. Ding ling ling, ding ling ling. Tepat saat Xia Feng menghabiskan es krim kepala boneka di tangannya, ia menerima telepon dari Liu Ying. Feng Zi, apakah kamu bebas malam ini? Suara Liu Ying terdengar sangat ramah. Saya bebas, Suster Liu. Ada apa? Tanya Xia Feng sopan. Liu Ying berkata, baiklah, ada pesta malam ini, dan aku ingin kamu ikut denganku. Pesta macam apa ini? Tanya Xia Feng. Liu Ying berkata, kita semua teman dari lingkaran yang sama. Aku tidak ingin mengganggumu. Tapi setelah kejadian tadi malam, aku khawatir pencuri itu akan datang dan menggangguku lagi. Jadi, Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jam berapa? Aku akan menunggumu di rumah jam 7 malam, kata Liu Ying dengan gembira. Xia Feng berkata, baiklah, aku akan datang ke rumahmu sebelum jam 7. Sebelum pukul 7, Xia Feng naik taksi ke kompleks perumahan Gold Coast. Ia punya SIM dan mobil, tetapi belum berani menyetir. Jiang Rui masih memonopoli mobilnya, tidak hanya mengantarnya ke dan dari tempat kerja, tetapi juga menelponnya untuk mengisi bensin ketika kehabisan bensin. Hal itu tak terelakkan. Bagaimanapun, Jiang Rui adalah musuh bebuyutannya.
Xia Feng melapor kepada petugas keamanan dan memasuki kompleks. Dua wanita muda lewat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya. Ia tampak sangat tampan malam ini, mengenakan kemeja putih, dasi coklat, celana formal hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Dengan sosoknya yang tegap dan tegap serta wajah tampannya, ia memang sangat tampan. Ketika saya mengetuk pintu Liu Ying, dia juga sangat gembira. Dia tersenyum dan berkata, "Hai, Feng Zi, kamu terlihat sangat tampan malam ini." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Saudari Liu, kamu juga sangat cantik." Liu Ying mengenakan gaun malam hitam berpotongan rendah dan tanpa punggung. Bagian depan gaunnya bernuansa putih yang indah, begitu pula bagian belakangnya. Ditambah dengan lekuk tubuh anggun yang dibentuk oleh bokong montok dan pinggang rampingnya, ia tak hanya cantik, tetapi juga seksi malam ini. Pujian Xia Feng tampaknya membuat Liu Ying merasa sangat nyaman. Ia tersenyum, senyumnya begitu menawan dan memikat. "Kak Liu, aku tidak kenal teman-temanmu. Kakak harus menjagaku saat kita sampai di sana," kata Xia Feng sambil tersenyum. Liu Ying menepuk bahu Xia Feng dengan lembut. "Jangan khawatir, aku akan mengenalkanmu pada beberapa teman yang juga akan membantu kariermu." "Terima kasih," kata Xia Feng. Inilah sebenarnya alasan ia bersedia menemani Liu Ying ke pesta. Ia perlu membangun jaringan pertemanannya sendiri, dan pesta seperti ini adalah sebuah kesempatan. "Lihat, kamu sopan lagi sama aku, ya? Ayo kita ambil mobilnya." Liu Ying berjalan menuju bengkel. Beberapa menit kemudian, sebuah Audi Q7 melaju keluar dari gerbang kompleks perumahan Gold Coast dan menuju pantai. Mobil itu menuju sebuah klub privat bernama Kunying Club. Pengunjungnya biasanya orang kaya atau terpandang. Semuanya tokoh terkemuka di kota Haizu. "Saudari Liu, apakah Anda melihat seseorang yang mencurigakan di sekitar Anda?" tanya Xia Feng saat mobil memasuki jalan lingkar. Liu Ying menggelengkan kepalanya. "Setelah kau mengingatkanku tadi malam, aku mengamati orang-orang di sekitarku dengan saksama ketika aku pergi ke perusahaan hari ini. Namun, aku tidak punya pengalaman di bidang ini. Bahkan jika orang itu berjalan bolak-balik di sampingku 8 kali, aku tidak akan tahu." Xia Feng berkata, "Jika pencuri itu dikirim oleh seseorang yang dekat denganmu, dia pasti sudah mundur sekarang. Wajar jika kau tidak bisa mendeteksinya. Sebaiknya kau berhati-hati selama ini dan jangan memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya." "Ya." Liu Ying mengangguk, lalu tersenyum pada Xia Feng. "Denganmu di sisiku, aku tidak khawatir atau takut lagi. Waktu suamiku masih hidup, aku tidak punya kekhawatiran seperti ini. Sekarang, aku sudah punya anak, dan terkadang aku merasa sangat lelah." Xia Feng menghiburnya, "Jangan khawatir. Kalau ada yang perlu kau lakukan, beritahu saja." Setelah beberapa patah kata lagi, Audi Q7 keluar dari jalan raya dan melanjutkan perjalanan menuju pantai. Akhirnya tiba di Klub Kunying. Klub ini terletak di semenanjung kecil, dikelilingi laut di 3 sisinya. Bangunan utamanya dibangun di atas bukit 300 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan, dengan ubin hijau, dinding merah, paviliun, dan terasnya yang menyerupai istana seorang kaisar kuno, tampak megah dan megah. "Itu Klub Kunying, milik Guishan," kata Liu Ying kepada Xia Feng saat mobil melaju memasuki jalan pegunungan. "Siapa Guishan?" Xia Feng mendengar nama ini untuk pertama kalinya. "Kau tidak tahu?" Liu Ying tampak sedikit terkejut. "Keluarga Gu di Jingdu sama terkenalnya dengan keluarga Shentu di sini. Kekuatan mereka serupa. Di bidang properti, mereka adalah pesaing." Xia Feng tersenyum malu. "Kak Liu, aku ini bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin aku bisa kenal orang sebesar itu? Berkatmu aku bisa datang ke sini dan memperluas wawasanku. Sejujurnya, meskipun aku lahir dan besar di sini, ini pertama kalinya aku ke sini. Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya." Liu Ying melepaskan tangan kanannya dari tuas persneling, tetapi mengulurkan tangan untuk menepuk paha Xia Feng, lalu meletakkannya di paha Xia Feng tanpa bergerak. Xia Feng tiba-tiba merasa gugup dan malu. Ia tidak mengerti mengapa. Setelah mengucapkan kata-kata yang begitu tulus, Xia Feng tidak berkata apa-apa, melainkan mengulurkan tangan dan menyentuh pahanya. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa kata-katanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggoda atau merayunya. Liu Ying melepaskan tangan yang memegang paha Xia Feng. Ia tersenyum dan berkata, "Feng Zi, jangan remehkan dirimu sendiri. Kamu cerdas dan bersemangat, dan aku optimis padamu. Mungkin dalam beberapa tahun atau 10 tahun, kamu akan memiliki perusahaan publik sendiri dan klub privat seperti ini." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku tidak berani memikirkannya. Aku hanya ingin menjalani hidup yang lebih baik. Aku tidak punya ambisi sebesar itu." "Apakah kamu punya pacar?" "Tidak," kata Xia Feng. Pada saat itu, wajah Shentu Tianyin tiba-tiba muncul di benaknya, dingin dan cantik, tak terjangkau. Setelah mendapat jawaban, Liu Ying tidak bertanya lagi atau mengatakan apapun, dan hanya berkonsentrasi pada mengemudi. Audi Q7 mendaki lereng bukit dan tiba di tempat parkir.
Tempat parkir itu dipenuhi mobil-mobil mewah Ferrari, Bugatti, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, dan BMW. Dibandingkan dengan mobil-mobil mewah ini, Audi Q7 milik Liu Ying tampak seperti mobil pekerja migran, kelas terendah. Melihat mobil-mobil mewah ini, Xia Feng tidak dapat menahan rasa malu dan berkata, "Jika saya mengendarai Great Wall H6 saya di sini, petugas keamanan pasti tidak akan mengizinkan saya masuk, kan? Ayo, ayo masuk." Liu Ying keluar dari mobil. Xia Feng juga keluar dari mobil dan mengikuti Liu Ying ke aula seperti istana. Jalan di depan aula tertutup karpet merah. Di sebelah kiri, terdapat barisan penyambut tamu pria muda yang tampan, dan di sebelah kanan, barisan penyambut tamu wanita muda yang cantik. Ini pertama kalinya Xia Feng melihat acara semegah ini, dan ia merasa sedikit gugup. Liu Ying dengan lembut menggenggam lengan Xia Feng, mendekatkan wajahnya ke telinganya, dan berbisik, "Ini pertama kalinya aku di acara seperti ini, dan aku juga agak gugup." "Tidak apa-apa, jangan gugup, aku di sini untukmu." Xia Feng merasa jauh lebih baik. Ia menjawab dengan lembut dan mengikuti Liu Ying ke aula. Aulanya luas dan didekorasi dengan gaya antik. Semua meja dan kursi terbuat dari kayu nan emas, memancarkan cahaya keemasan dan memancarkan suasana yang luar biasa. Kayu ini, yang hanya ditemukan di Shu, sangat berharga. Pada zaman kuno, hanya kaisar yang diizinkan menggunakannya untuk furnitur. Namun, di sini, furnitur nan emas ada di mana-mana. Di dalamnya, seseorang benar-benar merasa seperti berada di istana kaisar, menimbulkan kekaguman pada lingkungan dan penghuninya. Aula sudah penuh sesak dengan tamu, ada yang mengobrol, ada pula yang minum. Suasananya ramai namun tenang, tanpa ada suara sama sekali. Namun, dalam percakapan santai seperti itu, orang bertanya-tanya berapa banyak kesepakatan besar yang telah dicapai dengan mudah, dan siapa yang tahu gejolak seperti apa yang akan ditimbulkan pasar saham besok. Tatapan Xia Feng dengan cepat menyapu seluruh aula, mengamati wajah-wajah satu persatu. Kemudian, tanpa diduga, ia melihat tiga wajah yang familiar Ning Yuanshan, Ren Wenqiang, dan Ning Jing. Saat ia melihat mereka, mereka sedang mengobrol dengan tenang di sudut aula, dan suasananya terasa sangat harmonis. "Apakah ada orang yang kamu kenal di sini?" Liu Ying bertanya dengan lembut. Xia Feng berkata, "Ya, di sana." Ia menunjuk. "Lihat, Ning Yuanshan, ketua Dongfang Heavy Industry, dan keponakannya, Ning Jing. Pemuda di sebelahnya bernama Ren Wenqiang, dan dia dari Shentu Group. Kabarnya dia bertanggung jawab atas proyek pembangkit listrik tenaga angin Shentu Group." Liu Ying berkata, "Saya kenal Ning Yuanshan, tapi saya tidak kenal dua anak muda yang Anda sebutkan. Ren Wenqiang, di usia semuda itu, bertanggung jawab atas proyek sebesar itu. Dia benar-benar muda dan menjanjikan." "Saudari Liu, apakah kamu ingin pergi dan berbicara dengan Ning Yuanshan?" tanya Xia Feng. "Tidak, aku sedang bekerja denganmu sekarang, jadi untuk apa aku bicara dengannya?" kata Liu Ying. "Dia CEO sebuah perusahaan milik negara yang besar, dan aku pemilik usaha kecil. Kami tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia bahkan tidak mau mempertimbangkan usaha kecilku." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku juga sebenarnya tidak ingin pergi. Aku punya sedikit masalah dengan Ren Wenqiang." "Hah? Ada apa?" Liu Ying tampak penasaran. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, seorang pria parubaya datang membawa 3 gelas anggur tinggi dan berkata sambil tersenyum, "Bos Liu, saya sedang mencari Anda. Saya tidak menyangka Anda akan datang sepagi ini." Setelah itu, ia menyerahkan segelas anggur merah dan satu lagi kepada Liu Ying. Xia Feng mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Liu Ying berkata, "Feng Zi, perkenalkan. Ini Lin Bowen, kepala RD di Yuedong Sports." Xia Feng mengulurkan tangannya. "Halo, Tuan Lin." Lin Bowen tersenyum dan berkata, "Saya sudah mengenal Anda bahkan tanpa perlu diperkenalkan. Anda Xia Feng, pemasok kami untuk Yuedong Sports." Ia kemudian berjabat tangan dengan Xia Feng dan berkata, "Senang bertemu Anda." Xia Feng penasaran, berpikir dalam hati, di pesta ini, orang seperti Liu Ying mungkin hanya orang biasa. Bagaimana mungkin ketua Yuedong Sports diundang ke acara tingkat tinggi seperti itu? Mereka bertiga saling bersulang dengan gelas masing-masing dan meneguk anggur. Liu Ying sepertinya punya ide yang sama dengan Xia Feng. Ia menatap Lin Bowen dan berkata, "Ngomong-ngomong, Bowen, kenapa kamu di sini?" Lin Bowen berkata, "Saya datang ke sini bersama adik perempuan saya. Dia teman baik Gu Kewen, putri kedua keluarga Gu. Pesta ini diselenggarakan oleh Gu Kewen, jadi hehe, saya hanya memanfaatkan pengaruh adik perempuan saya." Begitulah adanya. Liu Ying berkata, "Kedua anak Gu Yishan, putra tertua Gu Kewu dan putri kedua Gu Kewen. Keduanya adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Di dunia bisnis, mungkin hanya Shen Tutianyin yang bisa menandingi Gu bersaudara. Mereka semua berbakat tinggi, baik di bidang sastra maupun bela diri." Imbu Lin Bowen,
lalu tersenyum lagi. Bos Liu, Tuan Xia, silakan saja. Saya akan mencari adik saya. Baiklah, silakan, kata Liu Ying. Setelah melihat Lin Bowen pergi, Xia Feng bertanya, Saudari Liu, siapa saudara perempuannya? Liu Ying tersenyum dan berkata, kenapa? Kamu tertarik pada saudara perempuannya? Xia Feng berkata dengan canggung, Kakak Liu, jangan bercanda lagi. Aku bahkan tidak tahu namanya, jadi bagaimana mungkin aku tertarik padanya? Lalu mengapa kamu bertanya padanya? Xia Feng berkata, aku hanya sedikit penasaran. Jika adiknya berteman baik dengan putri kedua keluarga Gu Kewen, dia pasti bisa memanfaatkan hubungan ini untuk mengamankan masa depan yang lebih baik di keluarga Gu. Kenapa dia harus tetap di perusahaanmu? Kau mencurigainya? Liu Ying tiba-tiba teringat hal ini. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya penasaran. Aku sebenarnya orang luar. Bagaimana mungkin aku meragukan kepala Departemen RDMU tanpa bukti? Liu Ying terdiam sejenak sebelum berkata, kakaknya Lin Yaru. Aku pernah bertemu dengannya sekali, tapi aku tidak begitu mengenalnya. Tapi, aku tahu kakaknya kenal banyak orang dan punya lingkaran pertemanan yang luas. Begitulah adanya. Xia Feng tidak banyak bicara. Pada saat ini, Ning Jing tiba-tiba berjalan mendekat dan menatap lurus ke arah Xia Feng dengan mata penuh semangat. Xia Feng diam-diam berteriak dalam hati, masalahnya ada di sini. Ning Jing telah melihatnya, begitu pula Ren Wenqiang. Anak laki-laki itu juga melihat ke arah sini. Tatapannya seperti pisau tajam. Alei, kenapa kalian di sini? Ning Jing menghampiri Xia Feng dan Liu Ying dengan senyum ramah, sama sekali tidak menyembunyikan kegembiraannya. Xia Feng balas tersenyum, saya di sini bersama Suster Liu. Ia lalu memperkenalkan, ini Liu Ying, Suster Liu, dan ini Ning Jing. Dia seorang ahli arkeologi dan sangat berpengetahuan. Liu Ying dan Ning Jing berjabat tangan dan berbasa-basi. Namun, Liu Ying tampaknya tidak tertarik berteman dengan Ning Jing. Setelah beberapa kata santai, ia berkata, kalian ngobrol saja, aku akan mencari teman. Baiklah, silakan. Setelah mengatakannya, Xia Feng merasa tidak nyaman mengikutinya. Setelah Liu Ying pergi, Ning Jing bertanya, siapa dia? Xia Feng berkata, dia teman bisnisku. Dia punya perusahaan perlengkapan olahraga, dan sekarang aku pemasok suku cadangnya. Hebat. Aku tahu kamu pasti berhasil, kata Ning Jing sambil tersenyum, aku turut senang untukmu. Xia Feng berkata, ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Ning Jing berkata, aku datang ke sini bersama paman keduaku. Aku tidak menyangka Ren Wenqiang ada di sini. Xia Feng segera menyadari bahwa Ning Yuanshan telah membawa Ning Jing ke pesta itu. Di satu sisi, ia mungkin mengikuti arahan orang tua Ning Jing untuk menciptakan kesempatan bagi Ning Jing dan Ren Wenqiang untuk akur, dan di sisi lain, kemungkinan besar ini tentang proyek pembangkit listrik tenaga angin yang digarap Dongfang Heavy Industries bersama keluarga Shentu. Sekali mendayung dua burung terlampaui, mengapa tidak mengajak Ning Jing saja? Bisakah kau jalan-jalan denganku? Ning Jing menatap Xia Feng, aku tidak suka suasana di sini. Baiklah, ayo kita jalan-jalan di luar. Xia Feng sebenarnya ingin tinggal di aula ini dan berteman dengan lebih banyak orang di dunia bisnis, jadi dia tidak ingin menolak permintaan Ning Jing. Sebelum Ning Jing dan Xia Feng sempat pergi, Ren Wenqiang menghampiri. Dengan setelan jasnya yang rapi, paras yang tampan, dan tatapan mata yang penuh percaya diri, Ren Wenqiang memancarkan aura elit. Xia Feng memang kurang memiliki pesonanya, tetapi Xia Feng memiliki ketenangan dan keteguhan yang tidak dimiliki Ren Wenqiang. Jika kedua pria itu diibaratkan mobil, Ren Wenqiang akan seperti Ferrari yang melaju kencang di jalan raya, sementara Xia Feng akan seperti Jeep Wrangler yang tertatih-tatih melintasi gurun gobi. Beda lingkungan, beda pria, dan beda pula pesona maskulinnya. Hei, bukankah ini Tuan Xia? Karena Anda sudah di sini, bagaimana kalau Anda mampir dan mengobrol sebentar? Kata Ren Wenqiang sambil tersenyum. Ia memanggil Xia Feng Tuan Xia, tetapi ucapan yang tampaknya menyanjung ini justru mengandung nada menghina. Xia Feng berkata dengan tenang, kurasa tidak ada hal menarik yang bisa dibicarakan di antara kita, kan? Mengapa kamu di sini? Ren Wenqiang menatap Xia Feng dengan sedikit provokasi di matanya. Xia Feng berkata, aku tidak perlu menjelaskannya padamu, kan? Ren Wenqiang tertawa dan berkata, oh, aku lupa. Kamu datang ke sini bersama Liu Ying. Suami Liu Ying meninggal belum lama ini, dan kamu dan Liu Ying menjadi pasangan. Luar biasa. Tapi kalian berdua memang serasi. Kalian berdua adalah wirausahawan akar rumput, jadi kalian punya banyak hal untuk dibicarakan. Jantung Xia Feng tiba-tiba berdebar kencang. Jaga bicaramu. Kau boleh menargetku, tapi jangan menarget Suster Liu. Dia wanita yang pantas dihormati, bukan orang bermulut kotor sepertimu yang bisa kau bicarakan. Senyum di wajah Ren Wenqiang langsung lenyap. Xia, aku tidak tahu dari mana kau punya nyali untuk menantangku. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang juga.
Seseorang dengan status sepertimu berani datang ke sini. Semua orang di ruangan ini merasa malu. Ningjing tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, Wen Qiang, Ale adalah temanku. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu padanya? Ren Wen Qiang mencibir, beberapa orang memang tidak pantas dihormati. Aku berusaha melindungimu agar tidak tertipu oleh orang-orang yang punya motif tersembunyi. Ale tidak pernah berbohong padaku. Kau salah paham. Ningjing tampak sangat kesal. Ia sama sekali tidak bahagia saat bersama Ren Wen Qiang. Xia Feng berkata, tidak perlu menjelaskan kepadanya. Beberapa orang berpikir dunia berputar di sekitar mereka dan begitu merasa benar sendiri. Sesering apapun kau menjelaskan kepada mereka, itu sia-sia. Mereka tidak akan mendengarkan sepatah kata pun yang kau katakan, apalagi memahamimu. Ren Wen Qiang mencibir, aku sok benar? Oke, aku sok benar. Tapi aku lebih baik daripada mereka yang mengandalkan perempuan untuk naik tangga karir, kan? Beraninya kau bilang kau tidak tidur dengan Liu Ying dan melayani janda itu? Kalau kau tidak melayaninya, apa dia akan membawamu ke sini untuk melihat dunia? Xia Feng tiba-tiba menuangkan setengah gelas anggur merah di tangannya ke wajah Ren Wen Qiang. Anggur merah keunguan itu memercik ke seluruh wajah Ren Wen Qiang, dan sebagian memercik ke kemeja putih Ren Wen Qiang, yang sangat menarik perhatian. Reaksi Ren Wen Qiang juga sangat cepat. Hampir seketika, saat Xia Feng menyiramkan anggur ke wajahnya, ia melayangkan pukulan yang mengenai dada Xia Feng. Dengan bunyi gedebuk, Xia Feng terdorong mundur selangkah. Namun, dibandingkan dengan keadaan Ren Wen Qiang yang tampak malu, ia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ren Wen Qiang hendak mengambil tindakan, tetapi Ningjing berdiri di depannya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Minggir, kata Ren Wen Qiang dengan galak. Xia Feng berkata, keluarlah, aku akan melawanmu. Para tamu di aula mengalihkan pandangan mereka ke arah Ren Wen Qiang, Ningjing, dan Xia Feng. Beberapa berbisik, sementara yang lain hanya menonton. Keluar, aku akan melumpuhkanmu. Saat ini, Ren Wen Qiang bagaikan binatang buas di hutan purba. Xia Feng mencibir, jangan sok benar. Lupakan saja kalau kau master judo tingkat 8. Sekalipun kau master judo tingkat 9, aku tidak akan takut padamu. Judo tingkat 8 adalah level yang sangat kuat. Xia Feng tidak yakin bisa mengalahkan Ren Wen Qiang, tetapi ia tidak takut. Kamu? Ningjing menangis cemas, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Pada saat itu, seorang pria jangkung datang ditemani seorang wanita muda. Begitu wanita itu muncul, seluruh aula menjadi hening. Wanita muda ini adalah Gu Kewen, putri kedua keluarga Gu. Tinggi dan proporsional, dengan tubuh montok dan lekuk tubuh yang memikat. Dengan wajah oval dan fitur-fitur halus, ia tampak seperti boneka Barbie Oriental. Begitu cantiknya sehingga orang mungkin curiga ia telah diedit. Nona Gu. Saat melihat Gu Kewen, Ren Wen Qiang tiba-tiba tampak sedikit gugup, dan sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya. Perkelahian, apapun alasannya, tidak dapat diterima dalam situasi seperti itu. Gu Kewen melirik Ren Wen Qiang, lalu Xia Feng, lalu berkata dengan tenang, beri aku sedikit wajah, dan kalian semua pergi. Seperti yang diharapkan dari putri kedua dari keluarga kuno di Kyoto, kata-kata mengusir orang terdengar sopan saat keluar dari mulutnya, membuat orang merasa sopan sekaligus merasakan keagungan dan dominasinya. Nona Gu, tolong dengarkan penjelasan saya, kata Ren Wen Qiang dengan wajah memerah. Saat ini, ia tampak seperti orang yang berbeda. Sebelum Gu Kewen muncul, ia adalah seekor serigala, dan sekarang ia adalah seekor kelinci putih kecil. Gu Kewen tidak berkata apa-apa lagi. Pengawal di sampingnya tiba-tiba melangkah maju, berdiri di depan Ren Wen Qiang dan Xia Feng seperti menara besi. Xia Feng berbalik dan pergi. Ia tak akan mengemis untuk tetap tinggal seperti Ren Wen Qiang. Ditendang keluar memang memalukan, tetapi dibandingkan dengan tatapan dingin yang ia terima selama bertahun-tahun bekerja di lokasi konstruksi untuk membiayai pendidikan Xia Sui, itu tak ada apa-apanya. Ia bisa menghadapinya dengan tenang. Ningjing menatap Ren Wen Qiang, lalu melirik punggung Xia Feng. Ia bingung harus tinggal atau pergi bersama Xia Feng. Ia adalah wanita yang kurang mandiri sekaligus kurang berani. Sebelum Xia Feng sempat meninggalkan aula, beberapa pengawal berjas hitam mengantar seorang wanita masuk. Xia Feng, yang sedang melangkah keluar, terhenti ketika melihat wajah wanita itu. Wanita yang datang terlambat itu adalah Shentu Tianyin, kepala keluarga Shentu. Ia masih tetap dingin dan cantik seperti sebelumnya, tak terjangkau. Shentu Tianyin hanya melirik Xia Feng, lalu mengalihkan pandangannya dan berjalan lurus ke arah Gu Kewen. Di matanya, Xia Feng hanyalah orang asing yang ditemuinya di jalan. Ren Wen Qiang membungkuk dan memberi hormat. Halo, Nona. Shentu Tianyin hanya mengangguk ringan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gu Kewen menghampirinya sambil tersenyum. Saudari Tianyin, tidak bisakah kau datang lebih awal? Aku sudah menunggumu setengah jam. Shentu Tianyin berkata dengan tenang perusahaan sedang mengadakan rapat. Kakakku menunggumu di pavilion Tianyin. Aku akan mengantarmu ke sana.
Gu Kewen sepertinya sudah lama terbiasa dengan kepribadian Shen Tutianyin yang dingin. Ia sama sekali tidak keberatan dan dengan penuh kasih sayang menggandeng lengan Shen Tutianyin lalu berjalan memasuki aula. Ada Tianyin dalam nama Shen Tutianyin. Dan ada juga pavilion Tianyin di klub pribadi keluarga Gu. Ada sedikit cerita di balik ini. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk berjalan keluar aula. Sekalipun ada cerita, itu bukan urusannya, dan dia tidak tertarik. Setelah keluar dari aula, Xia Feng teringat bahwa ia datang ke sini dengan mobil Liu Ying. Liu Ying masih di aula. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menelepon Liu Ying untuk meminta tumpangan, tetapi setelah memikirkannya, ia berubah pikiran dan bersiap untuk menelepon Jiang Rui dan memintanya untuk menjemput. Tuan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Xia Feng berbalik dan melihat pengawal Gu Kewen yang hendak mengejarnya dan Ren Wenqiang. Ia bertanya, ada apa? Pengawal Gu Kewen berkata, Tuan, Anda tidak perlu pergi. Nyonya meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda boleh tinggal. Kenapa begitu? Tanya Xia Feng bingung. Sikap Gu Kewen barusan tidak seperti itu. Pengawal Gu Kewen berkata maaf, saya tidak tahu. Xia Feng berpikir dalam hati, Gu Kewen berubah sikap begitu Shen Tutianyin tiba. Ini mungkin ulah Shen Tutianyin. Ren Wenqiang juga tidak keluar, mungkin karena dia orangnya Shen Tutianyin. Haruskah aku tinggal atau pergi? Tuan, silakan masuk, kata pengawal Gu Kewen dengan sopan. Xia Feng masih ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Saat itu, Liu Ying muncul di pintu masuk aula. Ia melihat Xia Feng dan melambaikan tangan, Feng Zi, cepat kemari. Aku punya penemuan baru. Hati Xia Feng tergerak dan dia berjalan mendekat. Pengawal Gu Kewen juga berbalik dan berjalan ke aula. Dia hanyalah seorang utusan dan tidak peduli apakah Xia Feng pergi atau tetap tinggal. Begitu Xia Feng mendekat, Liu Ying menariknya ke samping dan berkata dengan gugup, saya baru saja menerima pesan teks. Seseorang mengancam saya. Hah? Siapa yang mengancammu? Xia Feng terkejut. Entahlah. Coba lihat. Liu Ying menyerahkan ponselnya kepada Xia Feng. Xia Feng melihat pesan teks itu 10 juta untuk membeli semua yang ditinggalkan suamimu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin putramu tidak akan mengalami kecelakaan. Setelah membaca pesan ini, hati Xia Feng tiba-tiba dipenuhi amarah. Orang ini, yang tidak bisa mencuri, menggunakan cara seperti itu untuk memaksa pembelian. Sungguh melanggar hukum. Saudari Liu, apakah Anda sudah menelepon polisi? Liu Ying ragu-ragu. Belum. Aku berpikir, kalau aku menelepon polisi dan mereka benar-benar melakukan sesuatu pada putraku, aku. Sekuat apapun seorang wanita, dia tetaplah seorang wanita. Dan terkadang dia selalu membutuhkan pria untuk diandalkan. Di mata Liu Ying, Xia Feng adalah pria yang bisa diandalkan. Xia Feng berpikir sejenak. Semakin kau bertindak seperti ini, semakin tidak bermoral mereka nantinya. Pernahkah kau berpikir bahwa sekarang mereka hanya mengirim pencuri dan pesan teks yang mengancam? Bagaimana jika mereka kehilangan kesabaran dan menyakitimu dan anakmu? Kecuali kau menjual apa yang mereka inginkan? Aku tidak akan menjualnya sekalipun aku mati. Xia Feng berkata, kalau begitu panggil polisi. Liu Ying ragu sejenak, lalu akhirnya mengeluarkan ponselnya dan berkata, baiklah, saya akan menelepon polisi sekarang. Pada saat ini, Lin Bowen berjalan mendekat dan menyapa dari kejauhan Bos Liu. Saya punya teman yang ingin bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ingin bertemu dengannya? Xia Feng lalu menatap Liu Ying, dan Liu Ying mengerti lalu menyimpan teleponnya. Lin Bowen menambahkan, dia ada di sana. Tuan Liu, izinkan saya mengantar Anda ke sana. Apa pekerjaannya? Liu Ying tidak mau pergi. Lin Bowen sangat pandai membaca ekspresi orang. Ia lalu menjelaskan, dia bekerja di industri retail, dengan jaringan supermarket dan toko-toko bermerek di seluruh negeri. Saya rasa akan bermanfaat bagi perusahaan kami jika Anda mengenalnya. Mendengar apa yang dikatakannya, Liu Ying merasa sedikit terharu. Ia melirik Xia Feng, seolah meminta pendapatnya. Xia Feng berkata, Saudari Liu, silakan saja. Jangan khawatirkan aku. Kalau begitu tunggu aku akan segera kembali. Setelah mengucapkan kalimat ini, Liu Ying mengikuti Lin Bowen. Liu Ying sedang berbicara dengan seorang pria parubaya bertubuh gempal berusia awal 40-an. Ia mengenakan jam tangan Patek Philippe yang berharga dan kalung giok yang tak ternilai harganya, memberikan kesan sosok yang kaya dan berkuasa. Saat Xia Feng menoleh, Lin Bowen meninggalkan meja dan menghampiri seorang wanita muda. Wanita muda itu tampak agak mirip dengan Lin Bowen. Ia mengenakan rok panjang berongga, tampak seksi dan cantik. Ia sangat menarik perhatian. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Mungkinkah wanita itu adik Lin Bowen, Lin Yaru? Apa yang akan mereka bicarakan? Karena penasaran, Xia Feng menatap Lin Bowen dan wanita muda itu, menafsirkan percakapan mereka dengan membaca bibir. Kakak, siapa anak laki-laki yang mengikuti Liu Ying itu? Ternyata memang adik perempuan Lin Bowen, Lin Yaru. Ia melirik ke arah Xia Feng.
Xia Feng menghindari pandangannya tepat pada waktunya, lalu mengubah sudut pandangnya untuk terus mengunci dirinya dan Lin Bowen, menggunakan pembacaan bibir untuk menguraikan percakapan antara kakak beradik itu. Lin Bowen berkata, dia hanya orang miskin yang punya studio. Liu Ying telah menandatangani kontrak pasokan suku cadang jangka panjang dengannya. Dialah yang membantu Liu Ying mendapatkan kembali informasi desain itu? Tanya Lin Yaru. Itu dia. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan pasif seperti ini, kata Lin Bowen. Setelah menafsirkan kata-kata Lin Bowen, hati Xia Feng tiba-tiba terguncang. Memang ada yang salah dengan Lin Bowen ini. Dia sudah mendesak kita. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Kita tidak boleh gagal lagi kali ini, kata Lin Yaru. Jangan khawatir, seorang janda dan seorang anak muda, mereka bukan tandingan kita. Sambil berbicara, mata Lin Bowen tertuju pada Liu Ying dan pria paruh baya itu. Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan ia mengalihkan pandangannya, mendarat di sudut tempat pria paruh-baya dan Liu Ying duduk. Liu Ying duduk membelakanginya, jadi ia tidak bisa melihat wajahnya dan tidak bisa menafsirkan gerakan bibirnya. Pria paruh-baya itu menghadapnya, tepat pada waktunya untuk melihat wajahnya dan menafsirkan gerakan bibirnya. Tuan Liu, saya tidak melebih-lebihkan, tetapi jika Anda mengizinkan saya menjual produk Anda, dengan saluran penjualan yang saya miliki saat ini, menjualnya dalam jumlah besar sama sekali tidak akan menjadi masalah. Sejujurnya, saya sedang membangun pusat perbelanjaan besar di kota Mingkun dan kota Shudu untuk mengembangkan pasar barat, dan produk Anda juga akan menjadi produk terlaris di wilayah barat. Pria paruh-baya itu membual, mulutnya penuh air liur. Xia Feng berpikir dalam hati, orang ini, produk terpenting Yuedong Sports adalah papan selancar. Bisakah benda itu laku di barat? Akankah konsumen membelinya dan berselancar di pegunungan? Ini cacat. Kenapa Suster Liu tidak menyadarinya? Pada saat ini, pria paruh-baya itu menuangkan segelas anggur untuk Liu Ying dan berkata sambil tersenyum, Bos Liu, mari kita minum lagi untuk merayakan kerja sama kita. Xia Feng tidak bisa melihat wajah Liu Ying atau mendengar suaranya, tetapi ia melihatnya mengangkat gelas. Sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkannya, dan mata kirinya tertuju pada gelas itu. Gelas itu langsung berteleportasi kepadanya, lalu membesar. Anggur merah tua itu mengandung bubuk pucat yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Bubuk itu larut dengan cepat, sementara partikel-partikel yang tak larut mengendap di dasar piala, membentuk lapisan tipis endapan. Anggur juga mengandung endapan, tetapi berwarna merah keunguan, bukan putih pucat. Jelas, anggur itu telah dibius. Seorang wanita yang telah diberi obat bius tidak akan bereaksi secara normal, apapun yang dikatakan orang lain kepadanya. Xia Feng berjalan cepat, tetapi sebelum mencapai sudut, Liu Ying meminum segelas anggur merah. Pria paruh-baya itu berdiri dan berjalan ke sisi Liu Ying. Ia mengulurkan tangan untuk membantu Liu Ying dan berkata, Bos Liu, Anda mabuk. Biar saya antar pulang. Liu Ying dibantu berdiri oleh pria paruh-baya itu. Ia bergumam sesuatu, tetapi tidak jelas. Beberapa tamu terhormat di dekatnya meliriknya dengan pandangan menghina. Mabuk di pesta koktail mewah seperti itu sungguh memalukan. Lin Bowen tiba-tiba menyadari Xia Feng berjalan cepat ke arahnya. Ia menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, saya mencari Anda. Ayo kita ke sana dan bicara. Xia Feng melangkahkan kakinya dan dengan lincah menyelinap melewati Lin Bowen. Lin Bowen mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi agak terlalu lambat. Dalam sekejap mata, Xia Feng sudah berada di samping Liu Ying. Ia mengulurkan tangan dan meraih tangan Xia Feng yang lain, mencegah pria parubaya itu membawanya pergi. Pria parubaya itu menatap Xia Feng dengan heran, dan wajahnya langsung berubah muram. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan, serahkan dia padaku. Siapa Anda? Tanya lelaki parubaya itu dengan nada sinis. Ekspresi Xia Feng tetap tenang dan ia mempertahankan ekspresi ramah. Saya kakaknya, kami datang ke sini bersama. Dia mabuk, jadi saya akan mengantarnya pulang. Apa itu masalah? Kamu? Pria parubaya itu tentu saja tidak mau, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membawa Liu Ying pergi. Wajar bagi seorang wanita untuk diantar pulang oleh saudara laki-lakinya saat ia mabuk, tetapi tidak lazim jika seorang pria yang membuatnya mabuk kemudian membawanya pergi. Pria parubaya itu dengan enggan melepaskan tangan Liu Ying, tetapi melirik Lin Yaru. Lin Yaru dan Lin Bowen keduanya datang. Lin Yaru menatap Xia Feng dengan senyum menawan di wajahnya. Ini pasti Tuan Xia Feng, kan? Aku sering mendengar Suster Liu menyebutmu. Jarang sekali kau menghadiri pesta koktail seperti ini, dan kau tidak ingin pulang sepagi ini, kan? Bagaimana kalau begini? Serahkan Suster Liu padaku, dan aku akan membawanya ke ruang tamu untuk beristirahat. Aku juga akan membuatkannya sup plum asam atau sesuatu untuk membuatnya sadar. Saat dia mengatakan itu, Lin Yaru hendak datang dan mendukung Liu Ying. Pada saat ini, Liu Ying bergumam, aku ingin pulang. Hehe. Ada begitu banyak bintang. Xia Feng berkata, kau dengar itu? Suster Liu bilang dia ingin pulang.
Jadi, aku akan mengantarnya pulang. Aku tidak mau berlama-lama di pesta ini lagi. Setelah berkata begitu, ia memapah Liu Ying dan berjalan menuju pintu masuk aula. Lin Bowen, Lin Yaru, dan pria paruh baya itu saling berpandangan. Mereka sungguh berharap bisa membacok Xia Feng sampai mati dan mencacahnya menjadi pasta. Namun kenyataannya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xia Feng menggendong Liu Ying dan pergi, perlahan menghilang dari pandangan mereka. Setelah berjalan keluar dari aula, Xia Feng merasa lega. Dengan perkembangan ini, ia yakin bahwa pengkhianat yang mengepung Liu Ying adalah Lin Bowen. Lebih lanjut, Lin Bowen tidak bertindak sendirian. Adik perempuannya, Lin Yaru, juga terlibat, begitu pula seorang pria paruh-baya yang identitasnya masih belum diketahui, dan pencuri feminin dari malam itu. Namun, bukan itu saja. Lin Yaru menyebutkan seseorang yang kemungkinan besar adalah dalang di balik keempat orang ini. Namun, baik Lin Yaru maupun Lin Bowen tidak menyebutkan nama orang tersebut. Aku tidak punya bukti, dan banci itu belum muncul. Sekalipun aku mengungkap identitas Lin Bowen sebagai pengkhianat, dia bisa saja menyangkalnya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebaiknya aku tetap tenang dan tidak membuat musuh khawatir. Kita pulangkan Suster Liu dulu. Xia Feng berpikir dalam hati. Aku ingin tidur, kata Liu Ying tiba-tiba. Xia Feng menenangkan pikirannya dan membantunya berjalan ke tempat parkir, sambil berkata, aku akan mengantarmu pulang sekarang juga. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Kemana saja kamu selama ini? Liu Ying menatap Xia Feng dengan linglung. Hati Xia Feng sakit. Ia tak tega merusak ilusinya, jadi ia berkata lembut, aku tak pergi kemanapun. Aku selalu di sisimu. Liu Ying tiba-tiba memeluk pinggangnya dan mencium bibirnya. Tubuh Xia Feng membeku di hadapan bibir yang lembut dan lembab, lidah yang canggung dan tak terkendali, serta kepekaan yang tak tertandingi. Ia ingin mendorongnya menjauh, tetapi ia tak sanggup melakukannya. Akhirnya, ia memalingkan muka. Ia bukan tipe orang yang akan memanfaatkan seseorang yang sedang dibius. Liu Ying hendak bergerak mendekati wajahnya, tetapi Xia Feng memegang pinggangnya dan berkata, aku akan mengantarmu pulang. Ayo pulang dan tidur, suamiku, kata Liu Ying samar-samar. Ia meringkuk dalam pelukan Xia Feng, setenang anak kecil. Xia Feng menggendong Liu Ying ke Audi Q7-nya. Ia menemukan kunci mobil di tas tangan Liu, membuka pintu, dan mendudukannya di sofa belakang. Ia berhenti sejenak saat sampai di kursi pengemudi. Ia menatap kemudi, alisnya berkerut. Lalu ia teringat sesuatu. Ia tidak terlalu pandai mengemudi. Lin Bowen, Lin Yaru, dan pria parubaya itu muncul di pintu masuk aula. Ketiganya menatap lurus ke arah Xia Feng. Xia Feng tidak melirik, tetapi dari sudut matanya ia melihat ketiga orang itu tepat waktu. Begitu melihat Lin Bowen dan dua orang lainnya, ia dengan berani naik ke taksi, menyalakan mesin, dan dengan hati-hati melaju keluar dari tempat parkir menuju jalan menuruni gunung. Awalnya ia sangat gugup, mengemudi hanya sedikit lebih cepat daripada berjalan kaki. Tetapi setelah mengemudi beberapa saat, ia perlahan-lahan terbiasa dan rasa gugupnya mereda. Setelah terbiasa dengan jalan, ia meningkatkan kecepatan hingga 40 mph dan melaju menuju Gold Coast. Untungnya, jumlah mobil di jalan pada malam hari lebih sedikit, sehingga Xia Feng akhirnya berhasil membawa Liu Ying dengan selamat ke kompleks perumahan Gold Coast. Namun, perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu setengah jam, ternyata memakan waktu lebih dari 1 jam. Liu Ying sudah tertidur, napasnya teratur, tanpa tanda-tanda efek obat yang jelas. Justru karena reaksi inilah Xia Feng berkendara ke rumahnya, alih-alih ke rumah sakit. Berdasarkan reaksi Liu Ying, ia memperkirakan bahwa pria parubaya itu mungkin telah memberinya pil tidur, atau sesuatu yang berkhasiat halusinogen, dan nyawanya tidak akan terancam. Xia Feng menggendong Liu Ying ke asramanya, melepas sepatunya, dan membawanya ke tempat tidur. Pada saat ini, Liu Ying tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda terbangun. Ia bergumam, suamiku, aku ingin kau memelukku. Seorang wanita berusia awal 30-an masih bisa bertingkah genit, dan suaranya lembut dan manis. Sama memesonanya dengan suara gadis-gadis berusia 18 atau 19 tahun. Ditambah lagi wajahnya yang cantik kemerahan, kulitnya yang halus, dan lekuk tubuhnya yang memikat, Xia Feng hampir tak bisa menahan diri untuk memeluknya. Namun Xia Feng akhirnya menahan diri. Setelah membaringkan Liu Ying di tempat tidur, ia menemukan ponsel Liu Ying di dalam tasnya. Pesan teksnya masih ada, jadi ia menghubungi kembali nomor pengirimnya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak valid. Sebuah perintah sistem terdengar dari telepon. Xia Feng tidak terkejut dengan situasi ini. Mustahil bagi pihak lain untuk mengirim pesan teks seperti itu menggunakan ponsel yang dapat melacak identitasnya. Xia Feng duduk di tepi tempat tidur, merasa sedikit ragu. Haruskah aku menelepon polisi, atau menunggu kontak berikutnya? Pihak lain mengirim pesan teks yang mengancam kepada Liu Ying, tentu saja mengantisipasi kemungkinan Liu Ying akan menelepon polisi. Tetapi ia tetap mengirimkannya, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak takut Liu Ying akan menelepon polisi. Namun,
Jika ia tidak menelepon polisi dan hanya menunggu pihak lain menghubunginya lain kali, itu akan terlalu pasif. Setelah ragu-ragu sejenak, Xia Feng akhirnya mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menghubungi Jiang Rui. Meskipun Jiang Rui bukan penanggung jawab kasus ini, ia tetaplah seorang pejabat kantor cabang, dan situasinya akan jauh lebih baik dengan bantuannya. Tepat saat Xia Feng membuka halaman kontak, seseorang tiba-tiba muncul di punggungnya. Sesuatu yang lembut menekan punggungnya, dan sepasang tangan melingkari lehernya, memeluknya erat. Sebuah mulut kecil seperti buah ceri muncul di dekat telinganya, bernapas hangat, dan berkata kepadanya, "Suamiku, kenapa kamu belum tidur? Sampai kapan kamu ingin aku menunggu?" Pada saat itu, seluruh saraf di tubuh Xia Feng menegang, dan kain celananya tampak menyusut. "Suamiku." Bibir ceri Liu Ying hampir menyentuh daun telinga Xia Feng. Xia Feng tak kuasa menahannya lagi, ia pun bersandar dan mendorong Liu Ying yang sedang berbaring telentang ke tempat tidur. Lalu, ia menopang dirinya dengan tangannya dan melepaskan diri dari jeratan tangan dan kaki Liu Ying. Liu Ying menggeliat-geliat di tempat tidur seperti ikan tanpa tulang. Ia menggumamkan sesuatu, meskipun mungkin ia sendiri tidak mengerti apa yang ia katakan. Saat ia menggeliat, roknya terbuka lebar, memperlihatkan kecantikannya yang menggairahkan. Sebuah kehadiran yang tak terlukiskan, dewasa, dan memikat. Xia Feng tersenyum kecut, menggelengkan kepala, lalu meninggalkan kamarnya sambil membawa ponsel. Ia tak berani lagi tinggal di kamarnya. Xia Feng selalu memperlakukannya seperti suaminya dan bersikeras mengajaknya tidur. Jika ia lepas kendali dan menjadi suaminya, itu akan merepotkan. Xia Feng memanggil Jiang Rui di koridor. "Ini aku, Rui. Ada apa? Kamu meneleponku larut malam, aku sudah tidur." "Menguap. Kamu membangunkanku lagi," kata Jiang Rui sambil menguap, tampak sangat tidak senang. Xia Feng berkata, "Laporkan ke polisi." "Hehe, kamu menyerahkan diri?" Xia Feng berkata, "Aku tidak bercanda. Aku mengatakan yang sebenarnya." Begini, dia menceritakan secara singkat seluruh kejadian, dari pencuri banci hingga kejadian malam ini ketika Liu Ying menerima pesan teks yang mengancam dan dibius. "Bukankah pihak lain terlalu sombong? Dia benar-benar memberinya obat bius," kata Jiang Rui dengan marah. Xia Feng berkata, "Ya, polisi, tolong selesaikan kasus ini secepatnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang akan mencelakai Suster Liu dan anaknya. Saya akan menghubungi rekan yang menangani kasus ini sekarang juga," kata Jiang Rui. Xia Feng berkata, "Terima kasih. Itu saja. Aku akan menunggu kabarmu." "Tunggu." Jiang Rui tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sekarang di rumah Liu Ying?" "Ya, saya mengirimnya kembali." "Kamu tidak akan?" Xia Feng berkata tanpa berkata-kata, "Apa yang kau pikirkan? Di matamu, apakah aku orang jahat seperti itu?" Jiang Rui terkekeh, "Kenapa kamu begitu cemas? Kamu sudah berpikir ke arah itu bahkan sebelum aku selesai bicara. Yang ingin kukatakan, kamu tidak mengantarnya pulang, kan?" "Tentu saja aku. Ngomong-ngomong, kembalikan mobilku besok. Aku sudah bisa menyetir di jalan sekarang." "Halo? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa yang kamu bicarakan?" "Halo? Sinyal apa ini? Aku akan mengadu ke perusahaan telekomunikasi besok." Jiang Rui tiba-tiba menutup telepon. Xia Feng berdiri di koridor cukup lama tanpa sadar kembali. Kembali ke asrama Liu Ying, Xia Feng langsung terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Lantai di samping tempat tidur dipenuhi barang-barang Liu Ying yang terbuang gaul malamnya, stokingnya. Ia berguling-guling di tempat tidur, berteriak, "Suamiku, suamiku." Adegan itu begitu menggairahkan hingga ia hampir mimisan. Jelas bahwa halusinasinya tidak berkurang seiring waktu, malah semakin kuat. Xia Feng segera berjalan mendekat dan menutupinya dengan selimut, lalu menekan bahunya erat-erat melalui selimut untuk mencegahnya bergerak. Liu Ying meronta beberapa kali tetapi tidak bisa lepas. Perlahan-lahan, tenaganya hampir habis, dan akhirnya ia tenang. Xia Feng kemudian pergi ke kamar mandi, membasahi handuk, dan mengompres Liu Ying dengan air dingin. Ia kemudian pergi ke dapur dan membuatkan segelas jus jeruk, yang kemudian ia suapkan. Setelah semua keributan ini, Liu Ying tertidur lelap, tetapi ia kelelahan karena terus-menerus berguling-guling. Akhirnya, ia pun mengantuk dan tertidur di tepi tempat tidur. Ia bermimpi. Ia memimpikan Shentu Tianyin. Shentu menggenggam tangannya dan mereka berada di atas awan putih yang lembut. Awan itu terus melayang, terbang di atas pegunungan dan lautan, akhirnya mendarat di padang rumput hijau yang rimbun. Ia dan Shentu berguling-guling dalam pelukan satu sama lain. Terkadang Shentu di atasnya, terkadang Shentu di atasnya, begitu mesra. Pada suatu saat, Shentu mencondongkan tubuh ke depan dan membisikkan sesuatu di telinganya. Pipinya bergesekan dengan pipi Shentu, dan rasanya begitu gatal. "Fengzi," suara seorang wanita. "Haha, jangan lakukan itu, gatal, haha," gumam Xia Feng.
Apakah kau melepas pakaianku? Suara seorang wanita. Apakah kamu tidak masih mengenakan pakaianmu? Matamu yang mana yang melihatku mengenakan pakaian? Suara seorang wanita. Ini adalah dialog yang tidak dapat dijelaskan antara mimpi dan kenyataan. Xia Feng tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Ia melihat Liu Ying duduk di tempat tidur. Ia menutupi dadanya dengan selimut, dan dari balik sudut selimut, sebuah kaki putih jenjang terekspos. Pinggangnya terlihat dari atas. Bahkan tali pun tak menempel di tubuhnya. Apalagi pakaian. Liu Ying menatapnya dengan pandangan aneh, menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip, seolah ingin melihat isi hatinya dan mencari tahu kebenaran tentang dirinya yang tidak berpakaian. Mereka saling memandang dalam diam untuk waktu yang lama, dan suasana di asrama menjadi sangat canggung. Feng Zi, kau. Liu Ying memecah keheningan, apa yang kau lakukan padaku? Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup dan cepat-cepat menjelaskan. Saudari Liu, jangan salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa, sungguh. Lalu kenapa aku terbaring di tempat tidur, dan bajuku terbang sendiri? Aneh sekali. Liu Ying curiga ia diperkosa, tetapi reaksinya sangat tenang. Ia tidak merengek atau menangis. Xia Feng tak punya tenaga untuk mengamati detail-detail halus ini. Ia menggertakkan gigi dan menjelaskan, kau ingat Lin Bowen mengajakmu menemui seseorang? Pria parubaya itu memberimu obat bius dan ingin membawamu pergi. Tapi aku mencegahnya. Aku mengantarmu pulang, dan kau mengalami reaksi obat bius. Itu, kau sendiri yang melepas bajumu, dan aku tak berani memakaikannya padamu. Liu Ying mengerutkan kening, seolah-olah dia berusaha keras mengingat semua yang terjadi tadi malam. Xia Feng melanjutkan, aku mengompresmu dengan handuk dingin, lalu memberimu segelas jus jeruk segar. Kemudian, aku mengantuk dan tertidur di tepi tempat tidur. Kalau kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Lagi pula, Xia Feng masih perawan dan belum pernah menyentuh wanita manapun. Jadi, saat dia menyebut kata pemeriksaan, wajahnya memerah. Liu Ying tiba-tiba tersenyum dan berkata, katakan padaku, apa yang harus aku periksa? Periksa? Xia Feng tidak bisa melanjutkan. Aku cuma bercanda. Liu Ying mendesah. Aku sangat beruntung bertemu denganmu tadi malam. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah jatuh ke tangan mereka. Orang-orang itu sungguh keji. Kalau mereka tidak bisa mencuri, mereka cuma merampok. Apa mereka masih menghormati hukum? Xia Feng akhirnya menghela napas lega. Aku sudah memanggil polisi untukmu. Mereka pasti akan turun tangan. Tanpa bukti, apa yang bisa dilakukan polisi? Liu Ying tidak optimis polisi bisa menyelesaikan masalahnya. Xia Feng berkata, kalau saja kita bisa menangkap banci itu, dia pasti akan menyerah pada orang yang menyuruhnya. Tapi itu terlalu sulit. Aku tak pernah menyangka Lin Bowen akan berkolusi dengan orang lain untuk mencelakaiku. Aku harus memecatnya. Kemarahan Liu Ying begitu hebat hingga ia kehilangan kendali. Ia memukul kasur dengan marah. Namun, saat ia mengepalkan tinjunya untuk memukul kasur, selimut di dadanya terlepas dengan keras. Xia Feng segera mengalihkan pandangannya. Wajah Liu Ying tiba-tiba memerah, dan dia buru-buru menarik selimut untuk menutupi dadanya. Keduanya kembali terdiam canggung. Suara pengasuh tiba-tiba terdengar dari luar pintu, Bos, polisi datang untuk menemui Anda. Mereka ingin memahami situasinya. Liu Ying akhirnya tersadar dan berkata, katakan pada mereka untuk menunggu sebentar. Aku akan segera turun. Xia Feng segera berdiri dan menghindar, sambil berjalan berkata, aku akan menunggumu di luar. Tunggu. Liu Ying tiba-tiba memanggil. Xia Feng merasa gugup tanpa alasan. Ada lagi? Liu Ying tersipu dan menunjuk sepotong renda yang jatuh di karpet. Dengan ragu ia berkata, serahkan itu padaku. Xia Feng, polisi yang datang adalah polisi yang sama dari sebelumnya, bukan dari kantor polisi Jiang Rui, tetapi kehadiran mereka ada hubungannya dengan Jiang Rui. Setelah menerima telepon dari Xia Feng tadi malam, Jiang Rui menghubungi rekan yang menangani kasus tersebut, dan mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki pagi-pagi sekali. Kedua polisi itu mengambil pernyataan dari Xia Feng dan Liu Ying, lalu berpamitan dan pergi. Selidiki, selidiki. Setelah mengusir kedua polisi itu, Liu Ying berkata dengan nada tidak puas, hanya itu yang mereka katakan. Mereka belum mengambil tindakan nyata. Xia Feng berkata, Saudari Liu, Anda harus segera menyelesaikan pengajuan paten Anda. Lagi pula, Lin Bowen benar-benar harus dipecat. Saya juga sedang memproduksi komponen untuk Anda, dan kami akan berusaha memasarkan batch pertama produk tersebut selagi pengajuan paten diselesaikan. Selama pengajuan paten selesai dan produk Anda sudah beredar di pasaran, apapun yang mereka lakukan tidak akan ada gunanya. Liu Ying mengerutkan kening dan berkata, saya juga ingin menyelesaikan pengajuan paten dengan cepat, tetapi proses itu membutuhkan waktu. Tepat pada saat itu, ponsel Liu Ying tiba-tiba berdering. Setelah menjawab telepon, Liu Ying tiba-tiba terjatuh ke tanah. Telepon itu dari sekretaris Liu Ying, yang menyampaikan dua hal.
Lin Bowen telah memanggil beberapa pemegang saham atas namanya dan mengumumkan bahwa seseorang akan mengakuisisi Yuedong Sports. Hal kedua adalah adanya masalah di kantor paten. Mereka telah menolak permohonan patennya dengan alasan berkas permohonan tidak lengkap, dan memintanya untuk menyiapkan berkas baru dan mengajukan permohonan kembali. Satu panggilan telepon dan dua hal menghancurkan Liu Ying seperti dua gunung besar. Kenapa? Liu Ying terus mengulang kalimat ini sambil mengemudi ke Yuedong Sports, dan air matanya tak henti-hentinya. Suaminya telah meninggal, buah dari hidupnya akan segera direnggut, dan yang lebih buruk lagi, posisinya di perusahaan terancam. Menghadapi semua ini, ia berada di ambang kehancuran. Xia Feng menghiburnya, "Saudari Liu, jangan khawatir. Mungkin keadaannya tidak seburuk yang kau kira. Mungkin dokumennya belum lengkap. Persiapkan saja lagi dan ajukan lamaran lagi." Liu Ying terisak, "Jangan hibur aku, Hicks. Pasti ada yang sengaja menggunakan koneksinya untuk menekanku dan mencegah permohonan patenku disetujui, Hicks. Orang itu mungkin sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang dia meminta Lin Bowen untuk mengumpulkan para pemegang saham dan memaksaku mundur. Kenapa hidupku begitu sengsara? Feng Zi, katakan padaku, apa gunanya hidup?" Hati Xia Feng sakit, dan air mata menggenang di matanya. "Jangan menangis. Apapun kesulitan yang kau hadapi, jangan menyerah. Kau tidak sendirian. Aku akan menghadapinya bersamamu. Kau harus berpikiran terbuka dan jangan melakukan hal bodoh. Sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan anakmu terlebih dahulu, kan?" Feng Zi, Wu. Liu Ying menangis tak terkendali. Audi Q7 melaju kencang di jalan, jelas melebihi batas kecepatan, tetapi Liu Ying dan Xia Feng tidak mempedulikannya saat ini.